Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap tenang dan mengalihkan pandangannya. Dengan tingkat ketajamannya, dia dengan jelas merasakannya. Seseorang telah menggunakan mantra Dao untuk menguncinya. Sepertinya kepulanganku telah menarik perhatian banyak orang. Bagus juga, Wang Lin mengungkapkan senyuman. Saat ini dia mempunyai kekuatan untuk menghadapi segalanya. Bahkan jika orang lain mengetahui kepulangannya, itu tidak menjadi masalah baginya. Wang Lin dengan percaya diri berjalan ke depan. Dia tidak cepat atau lambat, tapi setiap langkah yang dia ambil, dia melintasi jarak yang tak terukur saat dia berjalan melalui sistem bintang yang familiar ini. Ada hampir 100 pembudidaya terbang melalui sistem bintang di jarak jauh sebelum Wang Lin. Mereka memegang benang seperti sutra yang melilit planet budidaya. Ada seorang pria parubaya di antara para petani ini. Matanya seperti kilat dan dia memiliki puncak budidaya pembersih nirwana. Ia memancarkan rasa keagungan, terutama matanya yang bersinar terang. Pencahayaan yang melingkari sekelilingnya membuatnya tampak lebih terlindungi. Kalian semua, perhatikan dan terapkan kekuatan sekaligus agar tidak merusak planet budidaya. Jika tidak, kesalahan dari kuil surgawi guntur tidak akan menjadi kekhawatiran kita. Jika persiapan pertempuran berpengaruh, kita semua bisa pulang dan menyimpannya dengan pintu tertutup. Suara pria parubaya ini seperti guntur, menyebar ke telinga para pembudidaya ini. Ketika mereka mendengar ini, mereka semua tersenyum. Zhan Kongli, tidak apa-apa jika kita menyimpannya secara tertutup, tetapi Anda adalah pemimpin generasi keluarga Zhan ini. Bagaimana leluhurmu membiarkanmu menyimpannya dengan pintu tertutup? Biasanya, tidak masalah jika dikirim ke budidaya pintu tertutup sebagai hukuman, tapi sekarang persiapan pertempuran telah dimulai. Saya tidak ingin dikirim ke pintu budidaya tertutup sebagai hukuman ketika perang akan segera dimulai. Saudara Zhan, saya mendengar bahwa keempat sistem bintang utama sedang bersiap untuk berperang, tetapi Laut Awan memimpin. Banyak dari kita yang bingung mengapa Cloud Sea memimpin, pernahkah Anda mendengar sesuatu? Tawa menggema. Setiap orang menggunakan energi asal mereka untuk secara perlahan menarik planet ini keluar dari orbitnya. Planet ini perlahan-lahan terseret ke depan. Pria parubaya itu adalah Zhan Kongli. Dia juga memiliki garis tipis di tangannya dan sedang menarik planet ini. Dia tertawa. Masalah ini ditetapkan oleh nenek moyang Alheaven kita, Master Lu Fu, dan orang-orang dari 3 sistem bintang lainnya. Saya juga tidak tahu banyak. Jika ada berita, saya akan ceritakan semuanya. Apa yang terburu-buru? Ketika Guru Lu Fu sebutkan, mata para kuatir ini menjadi penuh semangat. Mereka baru mengetahui tentang Guru Lu Fu dalam beberapa tahun terakhir. Di mata mereka, Master Lu Fu adalah eksistensi terkuat di seluruh langit. Selama Tuan Lu Fu masih ada, seluruh langit akan ada selamanya. Melihat orang-orang di sekitarnya, Zhan Kongli menghela nafas dalam hatinya. Meski ada rasa hormat di matanya, tidak ada semangat. Tampaknya seluruh semangatnya telah diambil oleh seseorang sejak lama. Dia pernah memiliki tajamnya yang dimiliki semua orang ini. Selama orang itu menyatakan, dia akan melakukan yang terbaik untuk mencapainya. Semangat untuk orang itu belum hilang seiring berjalannya waktu. Sebaliknya, semakin dia mengerti, semakin kuat semangatnya. Tapi di mana dia sekarang? Ada jejak kenangan yang tersembunyi di matanya. Dia sering memikirkan masa lalu. Orang yang telah melewati Alheaven tidak hanya mempengaruhi dirinya sendiri, tetapi juga Seng Wong Hu. Memikirkan tentang Seng Wong Hu, dia bersinar dingin. Selama bertahun-tahun, Seng Wong Hu selalu menentangnya, dan keduanya sering berkonfrontasi. 100 pembudidaya ini perlahan terbang ke depan dan terbang semakin cepat. Mereka maju melalui sistem bintang. Sesaat kemudian, sosok putih perlahan berjalan dari hadapan para penggarap ini. Setelah melihat mereka, sosok itu berhenti dan diam-diam menatap mereka. Kemunculan pria berbaju putih tersebut menarik perhatian para penggarap tersebut, khususnya Zhan Kongli. Matanya meniru, tetapi dengan tingkat kerusakannya, dia tidak dapat melihat dengan jelas seperti apa rupa orang berbaju putih ini. Sedikit aneh. Semuanya, hati-hati. Zhan Kongli tiba di depan dan menyebarkan akal sehatnya.
Kedua belahan pihak semakin dekat dan dekat, tetapi pria berkulit putih itu tidak melakukan apapun. Dia hanya memperhatikan saat mereka melewatinya. Tidak ada yang bisa dilihat dengan jelas. Tampaknya olah semua akan terdistorsi ketika mereka memandang ke arahnya. Seolah-olah dia sedang berdiri di atas pusaran hitam yang bisa memasok segalanya. Baru setelah 100 penggarap menarik planet ini melewati orang berpakaian putih, mereka semua menjadi rileks. Kultivasi orang itu tidaklah sederhana. Dari penampilannya, dia seharusnya bukan seseorang dari Alhaven. Saat ini pembatas antara sistem bintang 4 terbuka. Sepanjang perjalanan mereka dapat melakukan perjalanan sesuai keinginan mereka. Orang itu seharusnya berasal dari sistem bintang lain. Saat mereka perlahan-lahan pergi, Zhang Kongli berbalik dan menatap pria berkulit putih, yang masih menatapnya. Dia mengerutkan kening. Orang ini terasa agak familiar. Wang Lin mengamati sekelompok orang di hadapannya dan memandang Zhang Kongli. Dia mengingat masa lalu. Zhang Kongli terlihat sedikit lebih tua dari sebelumnya. Saat itu, di kolam guntur, Zhang Kongli jelas memiliki tingkat ketebalan yang lebih tinggi. Namun, setelah terkejut saat dia memahami sebagian asal mula guntur, Zhang Kongli ingin menjadi pelayannya. Wang Lin tersenyum ketika memikirkan hal ini. Bisa melihat teman lama adalah berkah besar dalam hidup. Wang Lin tersenyum sambil berjalan ke kejauhan. Dia sangat senang. Wang Lin bergerak semakin jauh. Jarak antara mereka hampir tak ada habisnya. Zhang Kongli mengerutkan kening dan bahkan tidak bisa mendengar kata-kata para penggarap di sekitarnya. Dia melihat orang berpakaian putih menghilang di depan matanya. Rasa keakraban itu masih melekat di hatinya. Sangat familiar. Zhang Kongli berbalik dan terbang bersama para penggarap lainnya. Namun, dia terus mencari hatinya. Dari mana datangnya perasaan familiar itu? Orang berkulit putih terus muncul di pikiran. Rambut putih itu muncul lagi dan lagi di pikiran. Saya pasti pernah bertemu orang itu sebelumnya. Zhang Kongli mengusap alisnya, tapi tangannya tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, bayangan putih berkilau angsur menyatu dengan orang yang ada dalam ingatannya. Kedua sosok itu perlahan-lahan tumpang tindih, dan pada saat itu, seolah-olah 100.000 sambaran petir meledak dalam ingatan. Tubuhnya gemetar, ada rasa tidak percaya pada matanya dan tanpa sadar dia berbalik. Wajahnya memerah dan melebar. Setelah beberapa saat kesurupan, dia bisa mendengar jantungnya berdetak kencang. Itu dia. Tanpa ragu, Zhang Kongli menyerbu ke depan seperti sambaran petir menuju tempat Wang Lin pergi. Tindakannya yang tiba-tiba mengejutkan hampir 100 petani di sekitarnya. Zhang Kongli menggunakan hampir kecepatan penuhnya untuk melintasi sistem bintang. Namun, bintang-bintang sangat luas di hadapannya dan sosok Wang Lin telah hilang. Zhang Kongli baru berhenti setelah sekian lama. Dia mengungkapkan ekspresi pahit. Kenapa kamu tidak memanggilku? Dia berdiri di sana untuk waktu yang lama. Zhang Kongli membungkuk sedikit lalu pergi. Sistem bintang seluruh langit. Di kedalamannya, terdapat domain bintang yang hampir kosong. Di sini sangat terpencil, dan planet budidaya di sini tidak memiliki banyak energi spiritual. Ada sebuah planet budidaya kecil yang memancarkan cahaya lembut. Lautan menutupi 70% planet ini dan daratannya tersebar. Dari kejauhan, itu adalah bola biru. Planet Qingling. Ada banyak pembudidaya di planet ini namun tingkat budidaya mereka tidak tinggi. Hanya ada 3 penggarap transformasi jiwa di sini. Saat ini, di puncak tertinggi planet Qingling, para penggarap transformasi jiwa berdiri dengan hormat di hadapan seorang lelaki tua. Orang tua itu mengenakan jubah seorang sarjana. Dia tidak terlihat seperti seorang intelektual melainkan seorang sarjana fana. Dia dengan tenang duduk di puncak gunung. Dia telah duduk di sini selama lebih dari 800 tahun. Semua ini karena kata gurunya. Sepanjang hidupku, aku tidak pernah mempunyai murid. Karena pencerahan Anda adalah tujuan karma yang saya ciptakan, saya dapat menerima Anda sebagai murid kehormatan. Saya akan menghadiahkan Anda gunung ini untuk sementara waktu untuk ditanami. Aku tidak akan mengajarkanmu mantra apapun dan hanya akan memberikan kesempatan untuk memahaminya. Orang tua itu perlahan membuka matanya. Dia tidak melihat ketiga penggarap transformasi jiwa di depannya tetapi diam-diam melihat ke awan di angkasa. Kalian bertiga boleh pergi. Tempat ini milik guru. Sampai guru kembali, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sehelai rumput pun, sebatang kayu, atau setetes air pun dari planet ini.
Namun, karena persiapan perang, kuil surgawi guntur telah mengirimkan perintah. Mereka akan datang untuk mengambil planet ini dalam 3 hari. Kami, salah satu tetua transformasi jiwa merasa cemas, dan lelaki tua itu kembali merawatnya. Hanya satu hal saja yang menyebabkan transformasi jiwa gemetar, dan dia tidak berani terus berbicara. Mereka mengobrol dengan penuh hormat. Orang tua itu diam-diam merenungkan dan memandangi lapisan kabut di langit untuk waktu yang lama. Kemudian terdengar suara guntur yang samar-samar bergema di langit dan angin meniupkan awan hingga menutupi matahari. Suara hujan bergema saat ia mendekat dari kenyamanan dan ketidaknyamanan bumi. Tetesan air hujan yang jatuh di puncak gunung berjumlah besar dan terus mengalir. Dunia menjadi buram dan angin kencang. Pakaian lelaki tua itu basah kuyup, namun hujan tidak bisa menghalangi bayangan ke arah langit. Desahan seakan menggema di seluruh dunia dan mendarat di telinga lelaki tua itu. Lelaki tua itu gemetar dan matanya dipenuhi kegembiraan. Aku ingat, namamu Xie Qing. Tetesan air hujan jatuh dan mendarat di atas batu. Namun hujannya agak deras dan tidak teratur. Bukannya gembira, malah terdengar kesal. Untungnya, ada angin yang meniup hujan dan menghilangkan rasa jengkel ini. Suara derasnya hujan deras. Seseorang berpakaian putih tanpa sadar muncul di tengah angin dan hujan. Dia diam-diam menatap lelaki tua yang bersemangat di platform batu. Dia tidak menghentikan hujan yang membasahi pakaiannya dan tidak dengan sengaja menghentikan hujan yang menimpanya seperti yang dia lakukan pada masa pencerahannya. Wang Lin hanya berdiri diam di tengah hujan. Dia membiarkan hujan membasahi pakaiannya, dan sedikit rasa dingin memasuki tubuhnya. Rambut putihnya basah, tapi Wang Lin sepertinya tidak dalam keadaan menyesal. Semuanya terasa alami, seolah Wang Lin adalah gunung, rumput, dan pepohonan. Wang Lin tersenyum pada lelaki tua di peron batu. Guru, orang tua itu bangkit dan berlutut dengan penuh semangat. Hujan mengalir di wajahnya dan bercampur dengan air mata. Sudah 800 tahun sejak Wang Lin datang ke planet Qingling, di mana dia datang untuk mencari pencerahan dan bertemu dengan murid bernama yang dia terima saat itu. Xie Qing hanyalah gambaran kehidupan Wang Lin, tetapi karena dialah domain Wang Lin dapat mencapai penyelesaian. Akibatnya, karma tercipta di antara mereka dan dia menerima Xie Qing sebagai muridnya. Bahkan Wang Lin tidak menyangka bahwa murid yang diterimanya karena karma akan duduk di planet Qingling selama 800 tahun. Xie Qing telah memahami domain yang ditinggalkan Wang Lin selama 800 tahun. Dengan kebijaksanaannya sebagai seorang sarjana, tingkat terobosannya meningkat pesat. Namun, Xie Qing tidak pernah mengembangkan mantra atau metode apapun. Jalurnya benar-benar berbeda dari semua kekhawatiran lainnya, dan bahkan Wang Lin. Wang Lin telah mengembangkan perpaduan Dao dan mantra. Dia telah menggunakan mantra untuk secara perlahan memahami Grand Dao dan domain. Xie Qing telah sepenuhnya melepaskan mantranya dan hanya mengembangkan domain. Pada saat ini, tubuh Xie Qing sangat lemah sehingga satu pedang terbang cukup untuk membunuh. Tubuhnya seperti lampu minyak yang mengering, namun ia dipenuhi vitalitas, sehingga ia tetap hidup. Meskipun kelemahannya rapuh, pemahamannya selama 800 tahun telah membuat pemahaman Xie Qing tentang domain jauh melampaui apa yang bisa dipahami oleh seorang yang berpengalaman biasa. Dalam domain kompetisi, bahkan para penggarap Nirvana Skrier pun tidak bisa menandingi Xie Qing. Wilayah kekuasaannya telah mencapai tingkat pembersihan nirwana dan dia telah melihat sekilas hukum. Ini adalah metode pukulan yang tidak ada di dunia ini. Itu mirip dengan bagaimana para dewa kuno hanya mengolah tubuh mereka, tetapi Xie Qing hanya mengolah wilayah kekuasaannya. Tidak ada jiwa asal atau jiwa yang baru lahir di dalam tubuhnya. Dia tidak memiliki jiwa yang seharusnya dimiliki oleh seorang yang cerdas. Dia hanya memiliki jiwa yang dipenuhi vitalitas. Bahkan Xie Qing tidak tahu alasannya. Dia tidak mengetahui metode mekanisasi apapun dan diam-diam memahami apa yang telah diberikan Wang Lin kepadanya selama 800 tahun. Kultivasi jiwa. Wang Lin memandang Xie Qing dan merenung. Wang Lin menampilkan hujan yang turun dari langit. Hujannya agak dingin saat menerpa wajahnya, dan dia perlahan berkata, penggarap abadi berusaha untuk menjadi abadi dan hidup selamanya. Penggarap kebenaran untuk mencari kebenaran. Penggarap Dao berusaha menemukan Dao mereka sendiri. Dan penggarap jiwa akan membuat jiwa mereka agar dunia menjadi guru mereka. Saat Xie Qing tergeletak di hadapan seseorang,
matanya dipenuhi kebingungan dan ketidaktahuan. Hujan semakin deras dan pakaiannya yang basah menempel di tubuhnya sehingga membuatnya merasa tidak nyaman. Xie Qing masih bingung ketika dia secara sadar mengangkat tangannya dan membentuk mantra yang dia ciptakan sendiri. Saat tangan membentuk segel, dunia bergetar. Hujan yang turun dari langit seolah berubah arah dan jatuh ke samping. Wang Lin terkekeh dan berbisik, "Kamu masih belum sepenuhnya melepaskan semua mantra. Xie Qing, lihat gunung ini. Pernahkah ia menghentikan hujan agar tidak turun? Lihatlah sungai dan lautan, apakah mereka menolak curah hujan? Lihatlah pepohonan dan yang lainnya. Selain kita manusia, makhluk apalagi yang bisa menghentikan hujan agar tidak mendarat di tubuh mereka? Karena kamu adalah seorang penanam jiwa, mengapa kamu masih menghargai kulit itu? Kembali ke asal, terlalu sedikit orang yang benar-benar dapat memahaminya. Bahkan guru berpikir bahwa saya telah memahami 4 kata ini, tetapi hanya setelah banyak hal berlalu dan saya kembali ke Alhaven barulah saya memperoleh pencerahan. Kembali ke asal adalah membuat diri menjadi satu dengan pepohonan, gunung, dan sungai. Membebaskan diri dari segala keterbatasan dan menyatu dengan dunia. Itu benar-benar kembali ke asal. Tubuh Xie Qing bergetar dan dia samar-samar memahami sesuatu. Wang Lin kebetulan tangan dan mantra kecil Xie Qing menghilang. Tanpa mantra, hujan turun lagi. Jika kamu melihat dirimu sebagai bagian dari dunia ini, jika kamu menjadi langit dan bumi, maka hujan ini adalah darahmu. Mengapa menghentikan mereka angin, hujan, salju, guntur, dan seluruh alam? Kamu adalah mereka adalah kamu, bagaimana mereka bisa menghalangimu? 800 tahun dan kamu masih belum melihat pencerahan yang kuberikan padamu. Ketika kamu bisa meninggalkan daging, melupakan semua mantramu, dan menjadi jiwa Dao, kamu bisa datang dan menemukan aku. Wang Lin memandang Xie Qing yang sedang berpikir. Tangan mencapainya dan meraihnya. Langit berubah warna dan awan berhamburan. Hujan yang menutupi sebagian planet seolah-olah berkumpul dari segala arah. Dalam sekejap, hujan tak berujung berkumpul seperti lautan dan menyatu menjadi hujan pedang raksasa setinggi lebih dari 100.000 kaki. Dengan lambaian tangan, pedang hujan itu turun dari langit dan menusuk ke puncak gunung hingga 30% pedangnya berada di dalam gunung. Pedang tingginya mencapai lebih dari 60.000 hingga 70.000 kaki mencuat, dan orang dapat dengan jelas melihat pedang hujan raksasa ini dari jauh. Kekuatan yang kuat datang dari pedang hujan ini, dan menghancurkan dunia. Itu menyebar dari planet Qingling dan keluar angkasa. Saat pedang hujan terbentuk, tangan kanan Wang Lin menyentuh titik di antara mahkota. Kekuatan dewa kuno berasal dari bintang dewa kuno dan terbang ke pedang hujan. Kemudian esensi guntur dan apinya terbang keluar dari mata dan memasuki pedang hujan. Pedang hujan sederhana ini sekarang berisi 2 esensi lengkap dan aura pertempuran kuno Wang Lin. Aura ini tidak menyebar terlalu jauh, tapi cukup mengejutkan seluruh sistem bintang seluruh langit. Dengan pedang ini di sini, hanya sedikit orang yang berani menyerang planet ini. Suara Wang Lin tenang, tapi diisi dengan nada yang tidak terbantahkan. Bahkan para penggarap Spirit Void akan ragu ketika mereka merasakan aura dari pedang ini. Tidak ada gunanya melawan seseorang yang hampir menyelesaikan 2 esensi untuk budidaya planet. Selain itu, tekanan Orde Kuno sudah cukup untuk mengejutkan siapapun. Pedang ini, setelah kamu benar-benar memahaminya, akan menjadi hadiah guru untukmu. Wang Lin memandang Xie Qing sekali lagi sebelum dia berbalik dan meninggalkan gunung. Sosoknya menetap angsur menjadi buram dan dia menghilang di kejauhan. Xie Qing diam-diam melihat ke tempat Wang Lin menghilang. Dia kemudian berlutut dan bersujud 3 kali. Dulu dan sekarang ada awan dan hujan. Tetesan air hujan bagaikan kata-kata. Teman lama menjauh. Ada hujan, ada seorang anak yang terjatuh. Ada kebaikan yang terutang. Di planet Qingling, klan abadi terpilih telah lama pergi. Mereka tidak meninggalkan jejak, seolah-olah mereka belum pernah datang ke sini. Wang Lin pergi. Dia harus pergi ke 4 tempat dan melakukan 4 hal di seluruh langit. Sekarang dia telah mencapai tempat pertama dan menyelesaikan tugas pertama. Saat dia berjalan melewati bintang-bintang terang, mata Wang Lin menetap angsur menjadi dingin dan dipenuhi niat membunuh. Leluhur keluarga Xiang, sudah waktunya untuk menangani masalah masa lalu. Wang Lin memimpin lengan bajunya dan dia menyerang planet keluarga Xian,
di mana dia telah kehilangan hampir seluruh kekuatan hidupnya. Beberapa jam setelah Wang Lin pergi, tim yang terdiri dari beberapa lusin pembudidaya terbang menuju planet King Lin. Mereka dipimpin oleh seorang pria parubaya dengan jubah petir. Mereka adalah orang-orang dari kuil surgawi Guntur. Mereka diperintahkan untuk menemukan planet yang sesuai dengan kebutuhan nenek moyang untuk membentuk formasi bintang 7 bencana yang legendaris. Persyaratan King Lin memenuhi. Setelah mendapat perintah untuk merelokasi planet secara paksa, mereka siap untuk memindahkan planet ini. Namun, ketika mereka berada dalam jarak 30 juta kilometer dari planet King Lin, mereka merasakan energi pedang yang mengerikan. Pedang energi ini cukup kuat untuk meruntuhkan ruang itu sendiri. Pria parubaya di depan terkena pedang energi ini terlebih dahulu dan ekspresi berubah. Dia batuk darah dan terlempar ke belakang. Banyak penggarap di belakangnya semuanya batuk darah juga. Mata mereka dipenuhi teror dan mereka semua mundur. Saat mereka merasa takut dengan pedang energi di planet King Lin, distorsi muncul di atas tempat si Eking menghormati dan seseorang keluar. Orang ini adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah Taoisme. Itu adalah Tuan Lufu. Dia tidak ingin langsung menghadapi Wang Lin. Ketika dia merasakan energi pedang ini, dia diam-diam datang ke sini setelah Wang Lin pergi. Dia melayang di udara, mengerutkan kening, dan merenung sejenak. Lalu dia menunjuk ke pedang hujan besar yang menusuk gunung. Tidak ada suara saat Tuan Lufu menyentuh pedang hujan. Tapi tubuhnya gemetar dan dia mendongak dengan ketakutan di matanya. Ini auranya, mirip dengan dewa kuno tetapi sangat berbeda. Aura ini membuat kulit lelaki tua ini berkerut. Juga, di dalam pedang ini, ada dua esensi. Tuan Lufu menarik napas dalam-dalam, dan kedamaian di matanya menjadi semakin kuat. Dia sudah punya ide, tapi sekarang dia melihatnya secara pribadi, dia masih terkejut. Namun, suasana ini dengan cepat menghilang dan mata Tuan Lufu berbinar. Dia kemudian perlahan-lahan menyusut. Untungnya, dia belum mencapai langkah ketiga. Selama dia belum mencapai langkah ketiga, aku tidak percaya dia akan berani melawan orang tua ini. Lalu bagaimana jika dia memiliki dua esensi? Hanya rumput pembohong. Jika dia tidak memprovokasi saya, maka itu tidak masalah, tetapi jika dia berani maka orang tua ini akan mengajarkannya seperti keberadaan seorang penguasa langkah ketiga pada tahap awal Nirwana Void. Planet Dongling, tempat paling misterius di seluruh langit. Wang Lin pernah mendengar rumor tentang tempat ini di masa lalu. Planet ini tidak memiliki posisi tetap namun perlahan melayang di bagian timur Alheaven. Bahkan jika Anda berada pada tahap Nirvana Saterer, menemukan planet Dongling adalah tugas yang sangat sulit. Bahkan jika Anda menggunakan akal ilahi Anda tidak akan dipasang karena struktur planet yang unik. Sebagian besar petani mengandalkan mata telanjang untuk menemukan planet ini. Namun, ini tidak termasuk Wang Lin. Pada saat ini, di bagian timur Alheaven yang luas, ada planet budidaya mengejutkan yang perlahan mengambang. Lubang hampir tidak terlihat di seluruh planet ini. Planet ini memancarkan cahaya kuning tua dan mengeluarkan tekanan yang kuat. Planet Dongling. Planet ini tidak berdiri sendiri, ada lusinan planet budidaya kecil yang mengorbitnya. Mereka pindah bersama planet Dongling. Kilatan cahaya formasi menghubungkan planet-planet kecil dengan planet Dongling. Dari jauh tampak seperti jaring raksasa. Pada saat ini, formasi di planet Dongling benar-benar aktif, menyebabkan suara letupan menggema di seluruh sistem bintang. Orang samar-samar bisa melihat kilatan cahaya pedang di puluhan planet kecil itu. Ada banyak pihak yang menyetujui dengan cepat menambahkan formasi ke dalamnya untuk meningkatkan kekuatan perlindungan planet Dongling. Suasana mencekam terlihat jelas dari ekspresi suram ribuan pembudidaya ini. Tak satu pun dari para penggarap berbicara, semuanya sibuk meletakkan formasi. Kemudian mereka mengaktifkan semua formasi yang ditempatkan di lusinan planet tersebut. Ada 3 lelaki tua yang duduk di depan formasi di masing-masing planet ini. Jumlahnya hampir 100, dan masing-masing mengeluarkan aura kuno. Mereka adalah orang-orang yang telah hidup terlalu lama dan tidak mau keluar begitu saja. Namun, mereka tidak punya pilihan selain keluar sekarang. Namun, perwakilan keluarga Xiang Yundong, telah kembali dengan membawa berita buruk. Wang Lin, yang vitalitasnya dicuri oleh leluhurnya, telah kembali dengan kekuatan yang cukup untuk membuat bahkan Tuan Lufu khawatir. Berita ini mengejutkan seluruh keluarga Xiang. Setelah berpikir sejenak,
kepala keluarga saat ini dan kepala tetua segera mengeluarkan perintah darah Dongling. Keluarga Xiang adalah penguasa rahasia planet Dongling, tetapi mereka jarang menunjukkan wajah mereka. Bahkan para pembudidaya Alheaven tidak mengetahui hal ini, mereka hanya tahu bahwa ada 3 keluarga besar di planet Dongling. Su, Lu, Liu. Keluarga Su menghasilkan banyak dewa pembantai dan sangat terkenal. Menyebut nama mereka saja sudah cukup membuat orang gemetar. Ada juga keluarga Lu. Meski tidak mengatur keluarga Su, mereka sangat pandai dalam membatasi. Namun, mereka tidak memiliki warisan salah satu dari 4 batasan kuno yang besar, seperti keluarga Li Yuan, tetapi mereka memiliki banyak orang jenius yang ahli dalam batasan. Semua formasi di planet Dongling ditempatkan oleh keluarga Lu. Terakhir, keluarga Liu menjadi terkenal karena mengembangkan harta sihir. Mantra boneka 9 darah mereka adalah perpaduan mantra dan harta sihir yang mengejutkan. Rumornya, sejak dibuat, hanya digunakan sekali. Namun, sekali digunakan, ia menggambarkan hampir seluruh kehidupan di bagian timur Alheaven seolah-olah akhir dunia telah tiba. Keluarga besar ketiga ini terus-menerus bertengkar satu sama lain, menggunakan cara kejam ini untuk menjaga vitalitas keluarga mereka. Namun, hanya sedikit monster tua yang tahu bahwa sebenarnya, Su, Lu, dan Liu hanyalah cabang dari keluarga Xiang. Keluarga Xiang adalah keluarga terkuat di sistem bintang Alheaven. Mereka bahkan bisa menandingi kuil surgawi guntur, dan kuil surgawi guntur akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Tentu saja, ini tidak termasuk guru Lufu. Keluarga Xiang seperti raksasa yang sedang tidur. Saat mereka terbangun, mereka akan mengguncang seluruh sistem bintang Alheaven. Itu sebabnya Xian Yundong, yang merupakan perwakilan dari keluarga Xiang, terpilih sebagai salah satu dari 4 orang yang mempelajari mantra Dao dari Master Lufu meskipun dia jelas kurang dalam pukulan. Keempat orang yang dipilih Master Lufu semuanya memiliki makna yang lebih dalam, apakah itu Dewa Darah, Li Yunzi, atau Master Flamespark. Ada rumor yang beredar di antara beberapa monster tua. Rumor ini ada mengenai keluarga Xiang, tapi tidak ada yang tahu apakah itu benar atau salah. Mungkin hanya Tuan Lufu yang dapat membuktikan rumor ini. Disebutkan bahwa keluarga paling misterius dengan warisan zaman dahulu memiliki hubungan dengan keluarga Xiang. Implikasi dari rumor ini adalah bahwa keluarga Xiang adalah cabang dari keluarga yang sangat misterius yang bahkan orang tidak tahu namanya. Keluarga Xiang ada hanya untuk menjaga gerbang keluarga yang sangat misterius ini. Keluarga budidaya kuno telah ada sejak sebelum alam surgawi runtuh. Jumlah kekuatan yang mereka kumpulkan tidak terbayangkan. Mereka juga sangat misterius, dan orang-orang dari keluarga itu jarang muncul dalam beberapa puluh ribu tahun terakhir. Meskipun Wang Lin berada di Alheaven ketika Master Lufu memulai perang melawan Alheaven, keluarga misterius ini hanya mengirimkan satu perintah dan satu orang. Perintahnya adalah menganugerahkan gelar surgawi. Orang tua itulah yang mencoba menyegel esensi dari ular Moongazar, Tuan Yimu. Ketiga keluarga di planet Dongling dimobilisasi di bawah perintah darah keluarga Xiang. Saat ini, seluruh planet siap berperang. Bumi berwarna merah tua seolah-olah telah berlumuran darah sejak zaman dahulu. Bau darah sudah lama melekat di sini. Mungkin karena bau darahnya terlalu kuat, seluruh area memancarkan aura tirani. Bagian timur planet ini adalah kuburan yang tak ada habisnya. Anggota tubuh yang tak terhitung jumlahnya, tulang putih, dan daging busuk di tulang menarik perhatian burung nasar. Mereka berputar-putar di langit, dan beberapa dari mereka mematuk daging busuk. Seluruh wilayah timur dipenuhi dengan aura kematian yang mengerikan. Aura kematian membentuk pusaran besar tak terlihat yang dapat menyebabkan pikiran seorang kultivator bergetar. Jiwa-jiwa sedih yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan tangisan diam-diam yang dipenuhi dengan kebencian. Wang Lin pernah datang ke sini sebelumnya. Disinilah satu-satunya leluhur keluarga Xiang yang masih hidup tinggal dalam budidaya pintu tertutup. Semakin dalam di bawah tanah, semakin gelap jadinya. Tidak ada kehidupan yang bisa bertahan di sini. Bahkan anggota keluarga Xiang tidak akan datang begitu saja ke sini kecuali ada sesuatu yang penting. Setiap kali mereka datang, vitalitas mereka akan diserap oleh bumi. Kemudian mereka akan menjadi sangat lemah setelah pergi dan harus segera berkultivasi. Saat ini ada dua lelaki tua berbaju hitam perlahan berjalan mendekat dengan ekspresi muram. Mereka telah berjalan jauh ke dalam area ini.
Salah satu lelaki tua itu dengan hormat menangkupkan tangannya ke tanah dan berkata, "Leluhur, semuanya telah diatur seperti yang Anda perintahkan. Kita hanya perlu menunggu Wang Lin tiba." Suara lelaki tua itu menembus tanah dan bergema jauh di dalam bumi. Akhirnya tiba di area bawah tanah yang luas dan berlubang. Sekilas, area berlubang ini tidak ada habisnya, hanya lautan kepala yang tak ada habisnya. Aura kematian di sini jauh lebih kuat daripada di luar. Di tengah lautan kepala manusia ini, terdapat menara kepala. Ada peti mati berwarna kuning tanah di menara depan. Beberapa bagian peti mati membusuk, dan air kental berwarna kuning mengalir dari peti mati. Air terus menetes ke kepala manusia, menimbulkan suara mendesis. Saat suara lelaki tua berbaju hitam masuk ke sini, suaranya menjadi jauh lebih lemah saat mengenai aura kematian. Suara itu memasuki peti mati, dan setelah hening sejenak, suara serak perlahan keluar. Vitalitas anak itu saat itu sangat bagus, sangat bagus. Saya bisa menikmatinya dalam waktu yang lama. Dia beruntung dia kehilangan vitalitasnya tetapi tidak mati. Kalian semua, mundur. Tuan Lufu melebih-lebihkan. Anak itu belum mencapai level itu. Tuan Lufu mengutarakan karena dia ingin Wang Lin menguji tebakan yang ada di hatinya. Masalah ini tidak akan menjadi masalah. Bumi bergetar dan suara orang di peti mati bergema. Setelah mendengar perkataan leluhur, mereka merasa lega. Setelah mendengar berita yang dibawa kembali oleh Xiang Yundong, mereka terkejut, tetapi leluhur adalah surga bagi mereka. Karena nenek moyang telah mengatakan bahwa akan ada masalah, maka tidak ada yang salah. Namun, tak satu pun dari mereka, termasuk leluhur keluarga Xiang, menyadari bahwa sosok berbaju putih telah muncul di wilayah ini dan sedang menuju planet Dongling. Wang Lin telah tiba. Wang Lin mengamati planet Dongling, yang menutupi formasi, dan lusinan planet kecil yang mengelilinginya. Dia teringat kembali ketika dia datang ke sini bersama King Sui dan Xiang Yundong, semua harapan yang dia miliki saat itu. Mata Wang Lin angsur-angsur menjadi sangat dingin. Hal ini, tidak masalah. Kata-kata sederhana ini mengungkapkan rasa percaya diri, tetapi orang yang percaya diri ini bahkan tidak tahu bahwa saat dia berbicara, Wang Lin telah tiba. Jika dia mengetahuinya, mungkin dia tidak akan mampu mengucapkan 4 kata sederhana itu. Wang Lin berdiri ratusan ribu kaki jauhnya dari planet Dongling. Dia menatap planet yang beberapa kali lebih besar dari planet Tianyun. Niat membunuh di matanya menjadi lebih kuat. Dia dipenuhi dengan harapan untuk membangkitkan Li Muan ketika dia datang dari aliansi. Dia telah berjuang melewati Alheaven dan akhirnya memenangkan gelar Thunder Celestial dan janji dari keluarga Xiang. Saat itu, Wang Lin tidak ingin menjadikan keluarga raksasa Xiang sebagai musuh. Dia hanya ingin Li Muan bangun. Dia pertama kali tiba di planet Dongling dengan Xiang Yundong dipenuhi harapan untuk bertemu dengan leluhur. Namun, nenek moyang itu tercela dan berbahaya. Bukan saja dia tidak membiarkan Li Muan terbangun, tapi dia juga mengambil seluruh vitalitas Wang Lin. Jika bukan karena jari kematian, Wang Lin pasti sudah lama mati. Ketika tingkat terobosan Wang Lin meningkat dan dia mengetahui kesulitan dalam menghidupkan kembali Li Muan, Wang Lin secara bertahap menemukan bahwa semua yang dikatakan leluhur keluarga Xiang adalah kisahnya. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali Li Muan. Jika bukan karena peti mati yang ditemukan Wang Lin, bahkan harapan kebangkitan Li Muan akan hancur. Vitalitas yang disuntikkan leluhur adalah alasan mengapa jiwa Li Muan menjadi semakin rusak. Nenek moyang mencoba menghancurkan Li Muan sambil mencuri vitalitasnya. Gagasan Wang Lin untuk menjaga vitalitas dalam diri Li Muan benar jika dilakukan dengan metode yang tepat. Maka kebangkitan Li Muan mungkin tidak sulit atau tidak mungkin seperti sekarang. Namun, metode jahat keluarga Xiang telah menghancurkannya. Saat itu, pemikiran Wang Lin masih kurang, sehingga dia belum memahaminya sepenuhnya. Melihat ke belakang sekarang, setelah 1000 tahun, dia dapat dengan jelas melihat semuanya, dan kebenciannya sangat besar. Nenek moyang mengetahui hal ini sejak awal. Wang Lin ingin mengetahui penyebab semua ini. Mengapa leluhur keluarga Xiang menipunya untuk mencuri seluruh vitalitasnya atas nama kebangkitan Li Muan? Pasti ada alasannya. Wang Lin saat itu pergi dalam keadaan yang tertidur. Dia tidak memenuhi syarat untuk meminta atau menolak, dia hanya bisa bertahan. Dia terus menyembunyikan rasa malunya,
dan kebenciannya jauh di dalam hatinya. Sama seperti bagaimana dia menahan kebenciannya terhadap keluarga Teng selama ratusan tahun. Namun, hari ini Wang Lin melihat planet Dongling untuk kedua kalinya, dan dia sekarang memenuhi syarat untuk mengetahui segalanya. Niat membunuh di matanya menjadi lebih kuat dan dia mengambil langkah maju. Raungan menggelegar dan melebihi ratusan ribu kaki dengan satu langkah. Saat suara gemuruh bergemuruh, Wang Lin muncul 10.000 kaki dari planet Dongling. Bintang domain bergetar dan riak menyebar dengan Wang Lin sebagai pusatnya. Seolah-olah ada gelombang yang terjadi di lautan, dan terus menyebar. Seolah-olah langkahnya telah mendarat di denyut ruang angkasa itu sendiri. Raungan menggelegar mengguncang planet Dongling. Ekspresi ribuan pembudidaya di planet kecil di sekitar planet Dongling berubah. Mereka merasakan hantaman dahsyat datang dari atas, dan menghantam planet Dongling. Cahaya formasi berkedip-kedip dengan keras. Cahayanya bersinar terang seperti matahari. Pada saat ini, semua pembudidaya di planet yang lebih kecil merasakan suara hati mereka hancur. Sebuah kekuatan sepertinya memasuki tubuh mereka, dan energi asal mereka berputar dengan cepat. Seolah-olah hati mereka akan hancur karena getaran yang datang dari luar angkasa jika mereka tidak melakukan ini. Berdiri di luar planet Dongling, mata Wang Lin seperti kilat. Setelah dia muncul, dia membuka mulutnya dan dengan tenang mengucapkan satu kalimat. Kamu tahu siapa aku, pergilah ke sini sekarang juga. Saat Wang Lin mengatakan ini, monster gema muncul. Keluar dari sini sekarang juga. Keluar dari sini sekarang juga. Keluar dari sini sekarang juga. Satu kalimat ini mengungkapkan kemarahan Wang Lin yang telah bertahan selama 1000 tahun dan memicu kebencian Wang Lin terhadap keluarga Xiang. Kalimat yang satu ini mengandung rasa putus asa yang dia rasakan ketika dia datang ke sini penuh dengan harapan tetapi pada akhirnya ditipu. Kamu bisa mengambil nyawaku dalam pertempuran atau memburuk seperti keluarga Yao. Namun, mereka telah merencanakan untuk melawannya ketika harapannya berada di puncaknya. Mereka telah memotong peluang kesembuhan Li Muwan. Mereka tidak hanya berkomplot melawannya, namun mereka juga berkomplot melawan seorang wanita lemah yang sudah mati. Ini bukanlah sesuatu yang bisa diterima Wang Lin. Dia tidak bisa menerimanya. Gemanya menyebar dengan gila-gilaan ke seluruh bintang. Itu seperti guntur, dan itu menghentikan guncangan langkah Wang Lin sebelumnya. Guntur memenuhi domain bintang bersama dengan kalimat ini. Dalam sekejap mata, ruang di sekitar planet Dongling menjadi neraka. Kalimat ini memicu gelombang suara yang dapat menyebabkan dunia runtuh. Itu seperti auman dewa kuno. Badai apa yang membentuk Wang Lin dengan langkah itu? Pada saat ini, badai yang tak terhitung jumlahnya mulai berkecamuk. Badai ini mewakili kemarahan, dan kebencian mengerikan Wang Lin yang telah terjadi selama lebih dari 1000 tahun. Cahaya formasi menyala dengan hebat di lusinan planet kecil di sekitar planet Dongling. Namun, 9 dari planet tersebut tiba-tiba runtuh. Gemuruh menggelegar menggema dan menyebar ke seluruh domain bintang di bagian timur Alheaven. Ketika 9 planet runtuh, semua pembudidaya yang ditempatkan di sana musnah. Bahkan 27 orang tua yang mengendalikan 9 planet ini tidak dapat menahan diri sama sekali. Mereka ketakutan dan terkejut sebelum dibunuh. Mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melepaskan diri dari auman Wang Lin. Ribuan pembudidaya di lusinan planet kecil yang tersisa di sekitar planet Dongling semuanya batuk darah. Rupanya ada kekuatan yang masih menembus formasi yang menahan gemuruh tersebut. Hati mereka terguncang dan ketakutan mulai muncul. Saat suara gemuruh bergema, planet Dongling bergelombang dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan planet. Gunung yang tak terhitung jumlahnya runtuh dan sungai melonjak. Ada laut di bagian utara planet ini. Ombak melonjak di laut ini, membentuk pusaran besar. Suara itu berubah menjadi ledakan yang mengalir ke lautan, membentuk tsunami setinggi 10.000 kaki yang berusaha menenggelamkan daratan. Gelombang menerjang daratan dalam upaya menelannya. Di ujung paling timur planet Dongling, saat kedua lelaki tua berbaju hitam itu sedang bersantai, mereka dikejutkan oleh raungan ini. Tubuh mereka gemetar seolah-olah menghadapi gelombang kejut yang kuat dan terlempar ke belakang sejauh 2000 kaki. Mereka batuk darah dan salah satu tubuh mereka pecah, darahnya menutupi tanah merah tua. Raungan Wang Lin menggema ke area besar yang berlubang di bawah tanah.
Bumi bergetar dan selokan raksasa muncul seolah-olah dua tangan besar telah merobeknya hingga terbuka. Mayoritas kepala di dalamnya meledak, dan bahkan aura kematian yang telah berkumpul di dalam selama puluhan ribu tahun pun terdorong mundur. Sepertinya auranya takut akan terlalu lambat. Peti mati berwarna kuning bumi bergetar. Kemudian hancur, berkeping-keping di dinding. Raungan berusaha keluar dari peti mati tanpa penutup. Tangan kanan yang kering keluar dari peti mati dan meraih titik. Di permukaan, lelaki tua berkulit hitam yang batuk darah dipenuhi ketakutan yang tak terlukiskan. Dia tidak ragu untuk segera membentuk segel dengan tangan sekitarnya, dan batu giok hitam dengan cepat muncul. Atur formasi. Hentikan orang ini memasuki planet Dongling dengan cara apapun. Aura kuat keluar dari planet Dongling dari selatan, timur, dan utara. Sejumlah besar pembudidaya berkumpul, setidaknya 10.000 dari mereka. Wilayah utara adalah rumah bagi keluarga Lu. Puluhan ribu penggarap duduk di tanah, membentuk formasi raksasa. Ada juga puluhan lelaki tua yang duduk di udara. Mereka dengan cepat membentuk segel dan bahkan menyimpan darah, dengan cepat berkumpulnya darah dan bayangan darah besar muncul. Wilayah selatan adalah rumah bagi keluarga Su. Ada juga puluhan ribu bumi yang mengelilinginya mengumpulkan darah besar di tengahnya. Niat membunuh yang mengerikan mengalir keluar dari kolam darah, dan para pembudidaya ini masuk ke dalam kolam darah. Wilayah timur adalah rumah bagi keluarga Liu. Mereka membentuk kelompok yang beranggotakan 7 orang dan menempati ruang ribuan kilometer. Setiap kelompok memiliki harta karun yang memancarkan cahaya kuning. Jika seseorang melihat ke bawah dari atas, mereka akan melihat seluruh keluarga Liu membentuk bunga matahari raksasa. Pada saat yang sama, cahaya formasi di sekitar planet kecil yang tersisa di sekitar planet Dongling menyala. Mereka mulai berputar cepat mengelilingi planet Dongling, membentuk pusaran dengan planet Dongling sebagai pusatnya. Wang Lin dengan dingin melihat segala sesuatu di hadapannya. Matanya berbinar dan dia melangkah maju. Karena kamu tidak mau keluar, maka aku akan menyeretmu keluar. Siapapun yang berani menghalangiku akan mati bersamamu. Saat Wang Lin melangkah maju, perintah keluar dari keluarga Lu di planet Dongling. Formasi, jadilah langit, batasi iblis surgawi, menekan segala arah. Ketika perintah diberikan, ribuan pembudidaya di planet yang lebih kecil semuanya membentuk segel. Tirai tipis muncul dan membungkus tanaman Dongling. Dalam sekejap, tirai cahaya bertambah menjadi 1000 lapisan, 10.000 lapisan, 100.000 lapisan, 1 juta lapisan, 10 juta lapisan, hingga menjadi 99 juta lapisan. Cahaya dari tirai tipis menembus ruang dan menyebar ke segala arah. Itu memenuhi bagian timur Alheaven. Bahkan 3 domain lainnya bisa melihat cahaya yang kuat di timur. Seluruh Alheaven terkejut dengan hal ini. Kelompok pembudidaya yang menarik planet, semua budidaya planet, dan pasukan pembudidaya yang bergerak semuanya melihat cahaya ini datang dari timur. Di daerah yang jauh dari planet Dongling, di tempat persiapan utama Alheaven berlangsung, lebih dari 600 planet berkumpul untuk membentuk formasi. Jauh di dalam pusaran air, Tuan Lufu melihat pemandangan yang menakjubkan. Di tempatnya, Master Flamespar, Dewa Darah, dan Li Yunzi pucat. Mereka merasakan cahaya tak berujung datang dari planet Dongling. Planet Dongling berasal dari zaman kuno. Ada rumor yang mengatakan bahwa keluarga Lu telah membangkitkan semangat formasi selama puluhan ribu tahun. Setelah diaktifkan dan roh masuk, kekuatannya akan sangat mengejutkan. Saya ingin tahu apakah Wang Lin bisa membukanya. Petik 2. Saya tidak tahu bagaimana budidayanya mencapai tingkat yang begitu mengerikan. Namun, perlu beberapa waktu untuk menghancurkan formasi planet Dongling. Berapa lama waktu yang saya perlukan untuk menghancurkan formasi ini? Master Lufu melihat ke kedamaian, dan sebuah jawaban sudah muncul di hati. 20 napas sudah cukup. Saya ingin melihat, berapa lama waktu yang dibutuhkan Wang Lin untuk memecahkannya. Lebih dari 90 juta lapisan cahaya membentuk formasi ini yang bahkan Master Lufu memerlukan 20 napas untuk membukanya. Formasi ini telah mencapai batas terlambat langkah kedua. Bahkan penggarap penyakit busuk surga kelima akan merasa tidak mungkin untuk menghancurkan formasi ini sendirian. Mata Wang Lin tenang dan dengan dingin menyaksikan tirai cahaya mencapai tingkat kekuatan yang mengerikan. Dia melihatnya, ini sedikit lebih menarik. Namun, level ini tidak cukup. Wang Lin mengangkat tangannya dan menunjuk ke langit.
7 bintang dewa kuno di antara permulaan berputar. Energi dewa kuno yang kuat, atau lebih tepatnya, energi Orde Kuno, muncul dari tubuh Wang Lin. Saat aura ini muncul, hal itu menyebabkan ruang itu sendiri terdistorsi, dan keretakan spasial yang tak terhitung jumlahnya muncul. Sepertinya ruang angkasa itu sendiri tidak dapat menahan aura Orde Kuno. Orde Kuno adalah eksistensi yang lebih kuat dari dewa-dewa kuno. Karena dewa-dewa kuno cabang dari Orde Kuno. Saat aura ini menyebar, hantu raksasa muncul di belakang Wang Lin. Hantu ini kabur, dan itu hanya sebuah kepala. Kepala tanpa mata kiri. Kepala ini besar dan menutupi seluruh langit. Tekanan kuat menyebar ke seluruh wilayah timur Al-Heaven. Saat aura ini muncul, semua orang yang merasakannya terkejut. Tampaknya olah mereka merasakan sesuatu di luar pemahaman mereka. Ketika Tuan Lufu melihat kepala raksasa ini, matanya mengecil dan rasa tidak percaya memenuhi matanya. Ini, apa ini? Dewa kuno, setan kuno, iblis kuno. Tidak banyak orang yang mengetahui keberadaan Orde Kuno. Ini pertama kalinya Tuan Lufu melihatnya. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat dia mengangkat tangannya dan perlahan menggenggam tangannya. Saat dia menurunkan tangannya, dia dengan lembut melayangkan pukulan ke tirai tipis. Tuhan gemetar, ruang bergetar. Saat Wang Lin melemparkan pukulan itu, sebuah ilusi tinju muncul dan terbang ke depan. Tinju ini berukuran ratusan ribu kaki. Dalam sekejap, tinju raksasa itu menyentuh 99 juta lapisan cahaya. Tirai tipis bergemuruh dan bersinar terang saat pukulannya mendarat. Gemuruh menggelegar menggema di seluruh domain bintang. Tanpa perlawanan sama sekali, lapisan tirai tipis itu runtuh. Lebih dari 30 juta lapisan, 60 juta lapisan, 80 juta lapisan, 90 juta lapisan. Seolah-olah kepalan tangan itu menghantam permukaan udara dan menghantamnya. Formasi itu runtuh dan hancur dengan cepat. Lapisan tirai tipis terus runtuh, tidak mampu menghentikan tinju sama sekali. Hanya dalam satu tarikan napas, tinju itu menembus 99 juta lapisan. Formasi tersebut terkoyak, menampilkan pusaran yang dibentuk oleh puluhan planet yang berputar. Sarana itu terkena pecahan formasi, menyebabkan badai yang menggelegar-menggelegar. Kisah besar muncul di planet-planet ini, membuatnya tampak seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Namun, hal ini tidak berakhir di sini. Dewa gemetar Wang Lin adalah pukulan kuat yang diciptakan dengan kekuatan Dewa Kuno Bintang 7 barunya yang ia peroleh dari warisan Orde Kuno. Formasi tirai tipis itu seperti lembaran kertas yang hancur berkeping-keping dengan satu pukulan. Itu bahkan tidak bisa mengimbangi 10% kekuatan pukulannya. Hanya kekuatan fisik Dewa Kuno Bintang 7 yang bisa menandingi para penggarap langkah ketiga, jadi bagaimana planet kecil Dongling bisa menolaknya? Saat suara gemuruh, tinju ilusi itu berputar dengan pusaran di sekitar planet Dongling. Itu meledak. Planet lusinan budidaya yang membentuk pusaran itu bergetar. Di lebih dari 10 planet, selokan besar muncul di permukaannya dan menunjukkan tanda-tanda pecah. Sesaat kemudian, semuanya terkoyak. Banyak pembudidaya yang terkoyak ketika planet-planet runtuh. Semua tetua kuat yang mempertahankan formasi tidak dapat melarikan diri. Mereka terhapus dari keberadaannya bersama dengan planet ini. Pukulan Wang Lin masuk ke pusaran dan melesat ke arah planet Dongling. Saat berdetak bergerak maju, seluruh planet yang tersisa menghantam pukulannya, tetapi semuanya runtuh satu demi satu. Melihat tinju Wang Lin hendak mendarat di planet Dongling, teriakan sedih datang dari keluarga Lu di bagian utara planet tersebut. Hampir 10.000 petani semuanya batuk darah pada sempit pria tua di tengah. Tubuh lelaki tua itu segera mulai membengkak. Sesaat kemudian, tubuh para tetua tersebut tampak seperti bola darah. Pakaian mereka robek dan sejumlah besar pembuluh darah terlihat di bawah kulit mereka. Pengorbanan darah. Semangat formasi, padatkan. Saat kata-kata ini bergema, seluruh lelaki tua itu meledak menjadi kabut darah dalam jumlah besar yang berkumpul di tengah. Raungan datang dari kabut darah dan kemudian bayangan darah melesat ke langit. Bayangan darah itu kabur, sehingga mustahil untuk melihat penampakannya. Namun, ada aura kekuatan yang kuat yang keluar dari tubuhnya. Saat ini, bagian utara planet Dongling gelap. Semua cahaya digantikan oleh tinju raksasa. Pukulan Wang Lin telah menghantam planet Dongling. Bayangan darah menyerang tinju. Ini mengeluarkan raungan yang menggetarkan surga dan memukul dengan pukulan Orde Kuno Wang Lin.
Gemuruh yang dahsyat melanda seluruh planet Dongling. Itu menyebar ke segala arah, melewati Wang Lin dan melintasi wilayah timur. Namun, sebelum badai ini menghilang, bayangan darah itu meledak menjadi hujan darah yang turun dari langit. Sebelum hujan darah menghantam tanah, pukulan Orde Kuno Wang Lin terbang melewatinya dan mendarat di bagian utara planet Dongling. Seluruh planet bergetar dan bumi di utara runtuh lapis demi lapis. Hampir 10.000 petani semuanya mati. Sebuah lubang pembuangan raksasa selebar ratusan ribu kaki muncul. Lubang tersebut mencapai 60% lingkar planet Dongling. Lubang pembuangan itu benar-benar hitam dan mengeluarkan bau darah. Planet Dongling gemetar. Meski tidak meledak, tsunami yang lebih dahsyat pun terjadi. Lautan beterbangan ke udara, sebagian jatuh ke dalam lubang pembuangan, sementara sebagian lainnya jatuh seperti hujan di planet Dongling. Segera, dasar lubang pembuangan yang terbentuk oleh pukulan Wang Lin menjadi lautan, dan perlahan-lahan terisi. Dari atas, bekas tinju terlihat sangat jelas, itu tampak terus-menerus seperti manusia yang meninju lumpur. 8 napas. Sejak Wang Lin melontarkan pukulannya, hanya butuh 8 napas hingga tirai tipis itu runtuh, semua planet yang lebih kecil hancur, keluarga Lu musnah, dan lubang runtuhan raksasa muncul. Tuan Lufu tiba-tiba berdiri di dalam pusaran air, memenuhi matanya. Dia menemukan bahwa dia telah membuat kesalahan besar ketika menganalisis Wang Lin. Dia bahkan belum mencapai langkah ketiga, namun kekuatan pukulannya sudah menakutkan. 8 napas. 8 napas. Tuan Lufu menarik napas dari udara dingin. Pikiran yang dia miliki saat melihat pedang hujan telah hilang. Status Wang Lin dalam pikirannya meningkat pesat. Dia telah mencapai level teman-temannya. Seluruh planet tertutup hujan air laut. Hujan yang turun ke bumi perlahan-lahan menyebar dan membentuk sungai. Kekuatan satu pukulan telah menghancurkan seluruh gunung di planet Dongling. Retakan yang muncul menjadi jalur air laut membentuk sungai. Lubang runtuhan dan runtuhnya daratan utara membuat hujan tampak seperti air mata planet Dongling. Dewa Orde Kuno gemetar tidak hanya menyebabkan Umi bergetar tetapi juga hati orang-orang. Keluarga Su di selatan semuanya terkejut. Kepanikan dan keputusasaan muncul di mata mereka. Bahkan kepala keluarga Su dan berbagai tetua terkejut. Ini, kekuatan macam apa ini? Formasi kuno tidak bisa menghentikan sama sekali. Semua planet budidaya runtuh, dan bahkan planet Dongling, yang telah ada sejak zaman kuno, bergetar. Pukulan ini melampaui imajinasi mereka. Itu adalah sesuatu yang seharusnya tidak ada. Itu sudah berada di ranah misteri langkah ketiga. Keluarga Liu di bagian timur planet ini juga menyaksikan pukulan jatuh dari langit, planet bergetar, dan keluarga Lu dihancurkan. Semuanya puas, dapatkan planet Dongling menahan pukulan seperti ini lagi. Di bagian barat planet Dongling, orang-orang dari keluarga Siang lingkungan tempat nenek moyang mereka berada. Mereka menatap ke langit saat hujan turun di tubuh mereka. Hati mereka terkejut karena ketakutan. Siang Yundong dipenuhi dengan kepahitan saat dia menatap dengan tercengang melihat semua ini, tidak dapat mengucapkan kata pun. Adegan tadi terlalu mengejutkan, itu di luar imajinasi siapapun. Menghadapi kekuatan seperti ini, bagaimana mereka bisa melawannya, bagaimana mereka bisa menolaknya. Kepala keluarga Liu, tetua, dan hampir 10.000 petani semuanya melihat ke arah barat. Keluarga Su di selatan juga sama, melihat mereka semua bersinggungan ke barat. Bahkan di barat, anggota keluarga Siang juga sama. Tidak diketahui siapa yang pertama kali melihat ke arah tempat berlutut dengan pintu tertutup, tetapi tak lama kemudian seluruh keluarga Siang melihat ke sana. Mereka menunggu kata leluhur, untuk mendengarkan atau mundur. Sebelum mereka dapat mendengar kata leluhur, mereka melihat sesosok seputih salju di tengah hujan. Planet Dongling telah kehilangan semua perlindungannya sebelum Wang Lin. Dia muncul di langit dan memunculkannya seperti kilat saat dia melihat ke barat. Masih belum keluar dari peti mati. Suara Wang Lin tenang dan tidak mengandung guntur, tapi jelas masuk ke telinga setiap orang yang tertarik di sini. Ini menciptakan tekanan yang tidak terlihat pada semua petani. Bertempur sampai mati. Raungan serak datang dari barat tempat leluhur keluarga Siang menyimpannya dengan pintu tertutup. Raungan ini dipenuhi teror dan kegilaan yang tak ada habisnya. Setelah dia berbicara, semua mata anggota keluarga Siang menjadi merah dan mereka menyerang Wang Lin.
Mereka tampak gila, kesadaran seolah-olah mereka telah terhapus dan digantikan dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Ada juga keluarga Su di selatan. Hampir 10.000 pembudidaya semuanya menjadi gila. Mereka kehilangan akal sehat dan terbang ke udara. Mengenai keluarga Liu di timur, semua pembudidaya menggunakan harta karun besar itu. Cahaya mengerikan melesat ke langit seperti ular perak, semuanya diarahkan ke Wang Lin. Semua anggota keluarga Liu duduk setelah menggunakan harta karun itu. Mereka mulai membentuk segel, dan suara mantra yang diucapkan menggema. Mantra boneka darah. Nyanyian hampir 10.000 petani menyatu menjadi satu suara yang melesat ke langit. Kemudian aroma bunga yang aneh keluar dari tubuh mereka. Saat bunga wangi muncul, bunga matahari kuning raksasa muncul di tanah. Tepinya berwarna emas tetapi bagian tengahnya berwarna hitam. Banyak butiran seperti biji yang terlihat. Namun, Wang Lin dapat dengan jelas melihat bahwa biji-bijian ini adalah kepala dari 10.000 petani ini. Tepat pada saat ini, garis darah muncul di leher mereka saat nyanyian mereka menjadi lebih keras. Segera, ada kilatan warna merah dan kepala mereka terputus dari tubuh mereka. Darah dalam jumlah besar dicurahkan dan menyatu dengan mantra untuk membentuk kekuatan yang kuat. Bunga matahari raksasa mengeluarkan cahaya keemasan bercampur dengan cahaya merah darah. Itu terbang dari tanah dan menyerang Wang Lin. Dari jauh, tampak seperti pilar cahaya raksasa yang menembak ke arah Wang Lin. Kekuatan destruktif, dengan cepat menyebar dari dalam pilar cahaya. Lalu bayangan tanpa kepala samar-samar muncul di dalam cahaya. Bayangan ini mengenakan baju besi dan memegang tombak saat ia masuk ke dalam pilar cahaya. Kekuatan ini melampaui batas untuk penggarap penyakit hawar surga kelima melalui beberapa metode yang tidak diketahui dan sangat dekat dengan mantra Joss Flame dari para penggarap langkah ketiga. Bahkan bisa dikatakan bahwa aura dari pilar cahaya ini sangat dekat dengan aura yang memancarkan tahap ketiga Nirvana Void tahap awal. Semua ini karena bayangan tanpa kepala di dalam cahaya. Wang Lin tiba-tiba berbalik dan memulainya seperti kilat menyapu. Dia melihat bayangan tanpa kepala. Pilar cahaya itu terlalu cepat, dan sekarang jaraknya kurang dari 30 kaki dari Wang Lin. Sepertinya olah itu tidak memberi Wang Lin kesempatan untuk menghindar. Tapi Wang Lin tidak punya niat mengelak. Matanya berbinar dan dia mengangkat tangan. Saat pilar cahaya mendekat, tekan ke depan. Gemuruh menggelegar menggema di seluruh planet Dongling dan menyebar ke segala arah sebagai suara gemuruh. Pilar cahaya menyambut dengan telapak tangan kanan Wang Lin. Sosok tanpa kepala di dalam cahaya menusukkan tombak ke telapak tangan Wang Lin. Gemuruh menggelegar, rambut putih Wang Lin tersapu seolah terkena angin kencang. Pakaiannya berkibar dengan keras seolah-olah akan dirobek dari tubuhnya. Namun, tubuh Wang Lin tidak bergerak sama sekali. Bahkan ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dia menahan serangan yang mendekati serangan seseorang yang terlarang Nirvana Void hanya dengan satu telapak tangan. Di bawah gemuruh yang menggelegar, dunia seakan terkoyak. Sebuah selokan besar muncul di bumi di bawah Wang Lin. Selokan itu meluas jauh ke dalam planet, dan saat ini, bagian timur planet Donglin terpisah dari planet ini. Jika dilihat dari jauh, mereka akan dengan jelas melihat bagian dari planet Dongling yang direbut dan dipisahkan dari planet tersebut. Fragmen besar planet yang dipenuhi oleh para penggarap mati yang telah menggunakan mantra boneka darah terbang ke angkasa yang luas. Planet Dongling menjadi lumpuh dan mulai runtuh secara besar-besaran. Pilar cahaya menghilang dan sosok tanpa kepala menghilang bersamanya. Wang Lin tidak mundur satu langkah pun sampai pilar cahaya menghilang, lalu dia perlahan menarik tangan pikirannya. Ada mantra seperti itu. Untuk menghancurkannya, agak memalukan. Saat pilar cahaya menghilang dan planet Donglin mulai runtuh, para penggarap yang tersisa menjadi gila karena leluhur keluarga Siang berteriak untuk bertarung sampai mati. Mereka semua didakwa di Wang Lin. Mata mereka merah seolah-olah mereka tidak akan menyerah sampai mereka membunuh Wang Lin. Saya, Wang Lin, telah membunuh banyak orang. Saya tidak setuju membunuh orang. Saya tidak tahu mengapa Anda mengirim mereka sampai mati, tapi saya dapat memenuhi keinginan Anda. Wang Lin tenang saat dia melihat puluhan ribu pemain menyerangnya. Dia mengangkat tangan dan melambai dengan lembut. Saat dia melambai, api 9 warna muncul di mata kiri Wang Lin. Saat tangan melambai, api menyebar ke seluruh dunia. Pembudidaya api etiril unggul dalam pertarungan kelompok.
Dengan gelombang ini, api etiril mulai menyala di dalam tubuh para penggarap ini. Jeritan membeku saat semuanya terbakar menjadi abu. Tidak ada yang mengungkapkan. Dalam sekejap, Wang Lin seperti lilin yang menyala, dan para pembudidaya gila ini seperti ngengat yang terus mati karena api. Saat lautan api menyebar, seluruh langit tertutup gas putih. Wang Lin perlahan berjalan menuju bagian barat planet ini, tempat nenek moyang keluarga Xiang telah mencuri vitalitasnya. Saat Wang Lin bergerak maju, tenggelamnya terus-menerus. Semua petani yang dekat dengannya terbakar, menjadi abu. Tidak ada yang bisa menghentikan kemajuan Wang Lin. Segera, Wang Lin tiba di bagian barat planet ini, di mana bumi berwarna merah tua. Di dekatnya ada jurang dalam yang menuju ke gua tempat leluhur keluarga Xiang berada. Wang Lin maju memilih dan memasuki selokan. Saat dia masuk, suara gemuruh datang dari peti mati berwarna kuning bumi. Cairan kuning kental dalam jumlah besar terbang keluar dan membentuk gelombang yang melesat ke arah Wang Lin. Bau daging busuk dan aura kematian berpadu dengan cairan ini dan membentuk badai yang melesat ke arah Wang Lin. Wang Lin tetap tenang, dan saat badai mendekat, dia menyesuaikan tangannya. Badai runtuh, dan cairan kuning mengeluarkan suara mendesis saat jatuh ke bebatuan di sekitarnya. Di saat yang sama, tangan kanan kering yang memegang tepi peti mati menggenggam erat. Suara terengah-engah keluar dari peti mati. Perintah kerajaan kuno menyatakan bahwa mereka yang menghancurkan planet Dongling akan membunuh 9 generasi keluarga mereka. Saat suaranya terdengar, leluhur keluarga Xiang berjuang untuk berdiri dengan tubuhnya yang menakutkan. Tubuh kurus itu benar-benar busuk. Tidak ada kulit, hanya ada bekas daging dan darah hitam. Ini tidak lagi tampak seperti manusia tetapi mayatnya telah membusuk selama bertahun-tahun. Ada pembuluh darah yang terkubur di dalam daging yang tampak seperti berjuang untuk tetap hidup. Hanya di dada, tempat pembuluh darah bersilangan, barulah terlihat hati berwarna merah tua seukuran kepalan tangan. Jantung ini berdebar kencang, namun, yang dilepaskannya bukanlah kekuatan hidup melainkan aura kematian yang kuat. Mata merah darah menatap Wang Lin, menunjukkan sedikit kemarahan dan ketakutan. Aura kuat dari penyakit hawar surga kelima keluar dari tubuhnya. Aura ini mengumpulkan aura kematian yang kuat di sini dan mengubahnya menjadi kutukan jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah jiwa-jiwa yang semuanya khawatir mengaum pada Wang Lin. Meskipun lelaki tua itu telah melepaskan budidaya penyakit hawar surga yang kelima, dia terlalu lemah di mata Wang Lin. Mengabaikan pusaran kematian yang dibentuk oleh leluhur keluarga Xiang, Wang Lin turun ke selokan dan melangkah ke dalamnya. Saat tubuhnya masuk, pusaran itu mundur seolah takut mendekati Wang Lin. Melihat Wang Lin mendekat, ketakutan terhadap leluhur keluarga Xiang menjadi semakin kuat. Dia meletakkan tangan pada kondisi jantungnya yang berdetak kencang dan hembusan gemuruh dengan cepat keluar dari mulut. Dengan tangan tempatnya di dada, semua aura kematian terbalik dan dia menggunakan mantra kisi yang hebat. Mantra kisi mengubah aura kematian menjadi kekuatan hidup dengan paksa. Tubuhnya yang busuk mulai pulih dengan cepat. Namun, sebelum dia bisa menggunakan mantra kisi, Wang Lin berada kurang dari 30 kaki dari leluhur keluarga Xiang. Ketika Wang Lin mendekat, dia dengan santai menunjuk ke depan. Suara letupan bergema dan lengan leluhur keluarga Xiang roboh menjadi daging yang membusuk. Rasa sakit yang luar biasa melanda dirinya dan dia dengan cepat mundur dari peti mati. Namun, sebelum dia bisa melarikan diri jauh, Wang Lin menunjuk untuk kedua kalinya. Gemuruh menggelegar melonjak dan kaki leluhur keluarga Xiang yang membusuk roboh. Tubuhnya diseret ke arah Wang Lin dengan kekuatan isap yang kuat. Semua ini terjadi dalam sekejap. Sesaat kemudian, Wang Lin meraih kepala leluhur keluarga Xiang. Wang Lin tidak membuang waktu untuk berbicara sama sekali. Energi awalnya diaktifkan di dalam tubuhnya dan dia mulai menggunakan jiwa pencarian untuk menemukan jawaban yang dia cari. Kamu berani membunuhku. Keluarga Xiang saya adalah cabang dari keluarga Dongling kuno. Orang tua ini berasal dari cabang keluarga Dongling, orang tua ini bernama Dongling Tai. Kamu berani membunuhku. Ada ketakutan di bawah ketakutan di matanya. Dia berteriak keras saat Wang Lin mulai mencari jiwa. Anda telah menghancurkan planet Dongling dan membantai puluhan ribu orang di planet Dongling. Kamu telah menyinggung keluarga Dongling, jadi kamu akan mati. Bukan hanya kamu, tapi semua teman dan kerabatmu akan hancur. Kamu berani membunuhku. Bing! Ekspresi Wang Lin tenang,
dan saat dia berbicara, kekuatan yang kuat memenuhi tubuh leluhur keluarga Xiang. Segala sesuatu di bawah tubuh leluhur keluarga Xiang runtuh. Tangan Wang Lin mengangkat kepala leluhur keluarga Xiang dan dia melanjutkan pencarian jiwa. Namun, pada saat ini, mata Wang Lin berbinar. Saat dia melanjutkan pencarian jiwa, dia melihat ke atas dan melihat ke langit di luar selokan. Sinar cahaya keemasan muncul dari udara tipis dan menyebar ke segala arah. Segera, sebuah gerbang emas muncul di dunia. Ada dua kata kuno di gerbang emas ini. Dua kata ini adalah sebuah nama. Nama sebuah keluarga yang sudah terlalu lama ada di seluruh langit dan alam batin. Dongling. Saat pintu itu muncul, kekuatan yang kuat menyebar dari gerbang. Gerbang itu perlahan terbuka sebelum muncul Wang Lin dan cahaya keemasan bersinar. Bayangan emas raksasa setinggi 10.000 kaki keluar dari dalam gerbang. Bayangan emas ini bersinar terang. Sekilas, ia terlihat seperti raksasa berarmor emas. Tubuhnya sangat kokoh, seolah-olah nyata. Tuan, Anda telah menghancurkan planet Dongling. Itu adalah kejahatan yang diancam dengan hukuman mati 1000 luka. Anda telah membantai penduduk planet Dongling, melakukan kejahatan yang dapat dihukum dengan meminjam jiwa Anda. Anda telah menyakiti anggota klan Dongling saya, yang merupakan kejahatan keji. Dengan gabungan kejahatan ketiga ini, 9 generasi keluargamu akan musnah. Raksasa emas itu meraung, lalu mengangkat tangan mencurigakan. Ada kilatan cahaya dan pedang emas setinggi 10.000 kaki muncul dan ditembakkan ke arah Wang Lin. Membunuh adalah membunuh, apa gunanya semua omong kosong ini? Hari ini aku akan membunuh. Siapapun yang berani akan melawan mati. Wang Lin meremas tangannya dan meremukkan kepala leluhur keluarga Xiang. Dia kemudian melompat ke udara dan menunjuk pedang emas yang turun dengan tangannya. Jari ini berisi kekuatan Orde Kuno Wang Lin, budidayanya, dan bahkan esensi guntur dan apinya. Gemuruh menggelegar menggema saat diluncurkan dengan pedang. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Setelah dia menunjuk, ada kilatan cahaya darah dan pedang darah itu terbang keluar. Pedang emas itu bergetar hebat dan tiba-tiba roboh setelah digerakkan dengan jari Wang Lin. Bahkan raksasa emas itu gemetar dan dengan cepat mundur. Tepat pada saat ini, pedang darah mendekat dan menembus raksasa emas yang mundur. Gemuruh menggelegar bergema, dan cahaya emas sepertinya meledak dari raksasa itu sebelum runtuh. Cahaya keemasan tampak memenuhi dunia, dan ketika raksasa itu runtuh, seorang lelaki tua tertutup emas muncul di bawah gerbang. Wajah lelaki tua itu pucat dan dia batuk seteguk darah. Matanya dipenuhi dengan kepuasan. Satu jari dan pedang Wang Lin telah mematahkan ilusi Tuhannya dan memaksa tubuh aslinya muncul. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia terbang keluar dari selokan dan menatap lelaki tua yang mencengkeram emas itu. Orang tua yang diselimuti emas itu telah melampaui penyakit hawar surga yang kelima dan sudah setengah langkah memasuki langkah ketiga, seperti yang terhormat Ling Dong di masa lalu. Wang Lin mewakili lengan bajunya dan rambut putihnya berkibar. Aura seorang master menyebar darinya saat dia perlahan berkata, "Aku sudah cukup banyak membunuh hari ini. Saya akan pergi. Apakah kamu akan menghentikanku?" Orang tua yang memegang emas mengungkapkan. Ekspresi rumit saat dia melihat Wang Lin. Setelah sekian lama, dia mengatupkan tangannya dan berkata, "Yang mulia sangat kuat dan orang tua ini tidak memiliki kemampuan untuk menghentikan Anda. Namun, Anda telah menghancurkan planet Donglin dan melanggar hukum klan. Saya harus melaporkan ini kepada klan, dan apa yang terjadi setelahnya akan diputuskan oleh para tetua." Ekspresi Wang Lin tenang. Jika para penggarap planet Dongling tidak mencoba menghentikannya, dia tidak akan membunuh mereka. Apakah dia akan membiarkan mereka menyerangnya tanpa melawan? Jika orang lain tidak menyentuh perasaan saya tidak akan menyinggung perasaan mereka. Berperilaku baik. Menatap dingin Wang Lin menyapu lelaki tua itu. Kata-katanya tidak ditujukan pada lelaki tua itu, dia sedang melihat ke gerbang emas yang setengah terbuka di belakang lelaki tua itu. Lalu Wang Lin mundur dan melangkah menuju bintang. Riak menggema dan Wang Lin menghilang. Baru setelah Wang Lin pergi, lelaki tua tergeletak emas itu batuk darah karena dia tidak bisa lagi menahan lukanya. Ada bekas darah di dadanya di mana darah mengalir keluar. Wajah lelaki tua itu sangat pucat karena dia terluka parah. Dia berada di ambang kematian setelah satu jari dan pedang Wang Lin. Memikirkan kembali sekarang, dia masih merasakan ketakutan yang masih ada.
Sebuah desahan datang dari belakang lelaki tua itu. Saat cahaya terdistorsi, seseorang keluar dari gerbang. Orang ini juga mengenakan jubah emas, tapi dia adalah pria parubaya. Kenapa kamu tidak menyerang? Pria tua menutup emas itu menekan tangannya ke dada dan kembali menatap pria parubaya itu. Nenek-nenek moyang berkata bahwa setelah planet Dongling hancur, klan Donglingku akan muncul sekali lagi. Ini akan menjadi bencana bagi klan Dongling. Orang itu tidak hanya bisa memperhatikanku, dia juga memberikan peringatan. Dia tidak sederhana. Pria parubaya itu puas dan melihat ke arah kepergian Wang Lin. Tingkat kami bermaksud tidak jauh berbeda, tak satu pun dari kami yang benar-benar memasuki langkah ketiga. Bahkan jika saya menyerang, saya khawatir saya tidak akan menahannya di sini, lingkaran saya agak aneh, jadi saya bisa merasakan sesuatu yang tidak bisa Anda rasakan. Di dalam tubuhnya, saya merasakan aura dua transmisi langkah ketiga. Saya khawatir dia hanya menggunakan sebagian kecil dari kekuatan dalam pertarungan singkat melawanmu. Bagaimana aku melawan bisanya? Ayo pergi, hanya ada sedikit orang yang tersisa di klan kita. Hanya kita berdua yang terbangun. Dengan itu, pria parubaya tiba-tiba terkejut. Dia melihat ke belakang bersama lelaki tua terpaku emas. Aura mengejutkan keluar dari gerbang yang setengah terbuka. Kegembiraan muncul di mata mereka dan mereka memasuki gerbang tanpa ragu-ragu. Hanya gerbang emas yang tidak bergerak di dunia. Itu adalah dunia es di dalam gerbang. Ada dunia di sini, tapi semuanya membeku, bahkan awan. Sejumlah benua melayang, membentuk pemandangan raksasa di dunia. Es yang tajam itu seperti pedang yang tajam. Seorang wanita sedang duduk di benua beku di tengah wilayah. Wanita itu cantik, tapi wajahnya dipenuhi rasa dingin. Tubuhnya telah membeku bersama benua, tetapi pada saat ini, matanya tiba-tiba terbuka. Saat matanya terbuka, bintang mulai muncul di antara kelopak mata dan mulai berputar. Aura dewa kuno yang kuat menyebar. Kedua penambang emas memasuki dunia beku dan membangunnya ke sini. Mereka dengan penuh hormat melayang di atas benua tempat wanita itu berada. Mereka berdua mendorong kegembiraan di hati mereka dan berkata serempak, "Selamat datang kembali dari pintu tertutup Anda, Penatua Sen." Wanita ini bahkan lebih cantik dari Mu Bingmei. Meski dia tidak tersenyum, dia bisa membuat jantung para berdetak lebih cepat hanya dengan satu klik. Energi yin berkumpul di antara kedua mahkota, membuatnya sangat berbeda dari wanita lainnya. Dia memiliki daya tariknya sendiri. Saat dia membuka matanya, matanya tampak seperti berisi bintang. Orang-orang tidak bisa menahan diri agar tidak tenggelam di dalamnya. Suara retakan bergema di seluruh benua beku dan segera menutupi seluruh benua. Semua es runtuh dan menyebar ke segala arah. Wanita itu menarik napas dalam-dalam dan bintang-bintang kunonya mulai berputar lebih cepat. Energi dewa kuno yang kuat memenuhi tubuhnya. Setelah sekian lama, matanya bersinar dan tangan yang tampak halus membentuk kepalan. Gemuruh yang kuat menggema dari telapak tangan dan mengguncang sekeliling. Saat dia melihatnya, bintang di antara penanda berhenti, menampilkan 7 bintang ungu. Dewa kuno bintang 7. Dewa wanita kuno bintang 7. Ketika identitasnya sebagai dewa kuno terungkap, semuanya masuk akal. Mengapa Tuan Yimu mengejar ular Moongazar? Mengapa Wang Lin seluruh kekuatan hidupnya diambil oleh leluhur keluarga Xiang? Kekuatan hidup yang diambil adalah kekuatan hidup dewa kuno. Meskipun Wang Lin tidak mengetahui semua ini, dia memahami sebagian besarnya saat dia bergerak melintasi Al-Heaven. Setelah melihat melalui ingatan leluhur keluarga Xiang, Wang Lin mengetahui bahwa vitalitas yang diserap leluhur adalah untuk memuaskan keserakahannya sendiri karena metode ukirannya. Dia juga tidak berniat membiarkan Wang Lin pergi hidup-hidup. Faktanya, saat Wang Lin memasuki planet Dongling, leluhur keluarga Xiang melihat kebencian seseorang dari keluarga Xiang terhadap Wang Lin. Setelah menikmati kebencian tersebut, dia tahu siapa anggota keluarga itu. Meski tanpa kebencian ini, leluhur keluarga Xiang masih menyerap vitalitas Wang Lin. Meskipun Wang Lin tidak menyatu dengan tubuh aslinya pada saat itu, vitalitas kuat yang terungkap melalui hubungan dengan tubuh aslinya membuat leluhur keluarga Xiang haus akan hal itu. Namun, saat dia menyerap vitalitas Wang Lin dan hendak membunuh Wang Lin, perintah datang dari keluarga Dongling kuno. Nenek moyang tidak berani untuk tidak patuh, jadi dia melepaskan idenya untuk membunuh Wang Lin. Dia menyerap sejumlah besar kekuatan kehidupan dewa kuno dari tubuh asli Wang Lin.
Wang Lin telah mempelajari semua ini dari pencarian jiwa leluhur keluarga Xiang. Seiring dengan tindakan guru Yimu saat itu, dia berspekulasi tentang beberapa hal. Keluarga Dongling kuno. Mata Wang Lin berbinar dan dia melihat kembali ke penginapan. Di dalam keluarga itu, ada dewa kuno. Aku hanya tidak tahu apakah dewa kuno ini pada awalnya adalah dewa kuno atau seseorang yang memperoleh warisan sepertiku. Wang Lin merenung dalam diam untuk waktu yang lama sebelum dia menarik memutar dan berjalan ke depan. Saya sudah menyampaikan peringatan saya, jadi jangan macam-macam dengan saya. Dari 4 perkara, 2 di antaranya sudah terselesaikan. Sekarang untuk masalah ketiga, Dewa Darah Keluarga Yao. Wang Lin tampak tenang, namun niat membunuh di matanya belum memudar. Dewa Darah mengejarku saat itu. Jika bukan karena saudara King Sui, avatarku akan mati. Bagaimana saya bisa lupa? Selain itu, Dewa Darah memiliki iblis kuno di dalam dirinya. Avatar iblis kunoku membutuhkan kekuatan iblis kuno saat ini. Selain itu, meskipun aku tidak membuat janji kepada gadis dari keluarga Yao itu, aku memang membuat janji dalam mimpinya, yang meninggalkan karma. Saat ini saatnya saya mengurusnya. Wang Lin menghilang di kejauhan. Planet Dongling hancur dan semua keluarga di planet ini hancur. Suara-suara dari pertempuran di planet Dongling menyebar dan ini dengan cepat diketahui oleh para penggarap di Alheaven. Planet Dongling adalah planet paling ganas di seluruh langit. Keruntuhan dan kehancurannya sudah cukup mengejutkan seluruh langit. Pada saat ini, di bagian selatan Alheaven, ada sekelompok 100 petani yang diam-diam bergerak maju. Ada seorang kenalan perempuan di antara mereka. Wanita ini tidak lagi muda, dia tampak seperti wanita parubaya. Wajahnya mengandung jejak waktu saat dia diam-diam bergerak bersama kelompok tetangga ini. Meskipun wajahnya setengah baya, samar-samar terlihat bahwa dia cantik di masa mudanya. Masih ada sisa pesona yang tersisa. Semua ini dilakukan dengan alasan dia tidak memiliki banyak bekas luka yang mengejutkan di wajahnya. Bekas luka ini menutupi segalanya. Bekas luka merah tua berselang-seling di wajah cantik aslinya. Selokan daging yang dalam hanya menyisakan wajah yang mengerikan dan menakutkan. Hal itu membuat orang tidak ingin terlalu dekat dengannya. Bekas luka ini tidak bisa dihilangkan dengan mantra biasa. Dia perlahan-lahan menggambar bekas luka ini di wajahnya berkali-kali setelah sembuh. Seolah-olah bekas luka ini perlahan terukir di jiwa. Tingkat keparahannya tidak terlalu tinggi, hanya korporeal yang. Namun tubuhnya mengeluarkan rasa lelah dan kebingungan yang mendalam. Anggota keluarganya hampir semuanya tewas dalam pertempuran melawan aliansi. Bahkan leluhur yang paling mencintainya terluka parah dalam perang dan kemudian mati kepada dewa kuno di sekitar planet Suzaku untuk menyelamatkannya. Seluruh geografi pingsan. Setelah perang berakhir, dia kembali ke Alheaven dalam keadaan lelah dan terluka, tetapi keluarganya sudah tidak ada lagi. Dia menitikkan air mata di rumah keluarganya yang runtuh dan kemudian hilang diam-diam. Dia diam dan menyembunyikan sendirian dan menjadi tunawisma. Sangat sulit bagi seorang wanita untuk bertahan hidup di Alheaven yang agak kacau setelah perang. Meski masih memiliki beberapa teman, namun begitu keluarganya runtuh, apa gunanya? Saat itu, ia masih muda dan memiliki paras cantik. Ada banyak orang yang menginginkan keindahannya, dan banyak yang berjanji dia bisa menjaga ekosistemnya. Sulit bagi wanita lemah untuk bertahan hidup tanpa penghinaan, dan kecantikannya didambakan banyak orang. Dia seperti Lu Feiyan di sekte asal, tapi dia bahkan lebih tegas, dia secara pribadi telah menghancurkan wajah cantiknya, sehingga menghentikan orang-orang untuk bernafsu dengannya. Seorang cantik terlahir dengan nasib sial, dan mungkin setelah menghancurkan kecantikannya, nasib buruknya akan hilang. Dia tidak melupakan keinginannya dari masa lalunya. Dia ingin menjadi seperti leluhurnya, menjadi seorang wanita yang kuat, untuk memiliki dunianya sendiri di Alheaven. Namun, keinginan ini semakin menjauh darinya. Jika bukan karena sosok di dalam hatinya, dia sudah lama menjadi tungku orang lain, menyerahkan tubuhnya sebagai ketidakseimbangan atas perlindungan dan hak untuk melanjutkan mengarahkannya. Namun, angka itu mencegahnya untuk mempermalukan dirinya sendiri. Dia menolak membiarkan dirinya tenggelam serendah itu. Meskipun orang itu mungkin telah melupakannya dan bahkan tidak mengingat namanya, dia masih ingat. Dia tidak bisa melupakan sosok yang memimpin para penggarap keluar dari alam surgawi guntur yang sedang runtuh.
Dia tidak bisa melupakan sosok yang melawan para pembawa pesan dari alam surgawi guntur yang sedang runtuh. Kuil surgawi guntur. Terlebih lagi, dia tidak bisa melupakan sosok yang mengejutkan Alhaven dan menjadi Thunder Celestial. Meskipun orang itu tidak tahu dia ada di antara orang-orang di sekitarnya. Orang itu mungkin tidak melihat kegembiraan yang dia rasakan di dalam hatinya. Dalam 800 tahun terakhir, setiap kali dia merasa sedih, dia akan memikirkan sosok itu dan memberikan dirinya keberanian untuk terus berjuang. Masa lalu bagaikan secepatnya, dan dengan cepat terlintas di pikiran. Segera, sebuah planet budidaya yang dipenuhi energi spiritual muncul di hadapan mereka. Kelompok petani berhenti di luar planet budidaya. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya yang berpenampilan serba bisa. Dia memandang para penggarap di belakangnya dan mengungkapkan sedikit kebencian ketika dia melihat wanita itu. Para penggarap sering kali menghargai daging. Daging adalah akar dari budidaya. Banyak yang menemukan cara untuk tetap terlihat awet muda. Meski tidak bisa hidup selamanya, mereka terus mencari cara agar awet muda. Ada banyak orang yang jelek seperti dia. Selain itu, dia hanyalah seorang pengecut korporeal yang tanpa dukungan keluarga, sehingga dia dapat diintimidasi tanpa konsekuensi. Xi Zifeng, gunakan jiwa asalmu untuk mengguncang lintasan planet ini. Pria parubaya ini berada di tahap pertengahan Nirvana Skrier, dan katanya mengandung rasa keagungan yang tak terbantahkan. Dia sudah mengenal wanita ini sejak lama, dan dia adalah seseorang yang pernah mencari kecantikannya. Namun, karena itulah setiap kali dia melihat penampilan jeleknya, dia semakin merasa tidak nyaman. Untuk memindahkan planet budidaya, pertama-tama seseorang harus menggunakan jiwa asalnya untuk melepaskannya dari lintasannya. Ketika lintasannya diubah, kekuatan pantulan akan sangat melukai jiwa asal seseorang. Xi Zifeng diam-diam memikirkan dan wajahnya menjadi pucat. Sesaat kemudian, dia dengan hormat menggenggam tangannya dan berkata dengan suara serak, "Tuan Utusan, saya telah mengguncang 3 planet terakhir dari lintasannya dengan jiwa asal saya dan luka saya belum pulih. Bolehkah saya?" Sebelum Xi Zifeng selesai berbicara, pria parubaya itu mengerutkan kening dan bibirnya. Tubuh Xi Zifeng gemetar dan menggigit bibir bawahnya. Dia tidak lagi berbicara dan beralih ke planet budidaya. Beberapa dari hampir 100 orang yang berada di belakangnya tidak tahan dan hanya bisa menghela nafas. Hampir 1000 tahun yang lalu, keluarga Xi sangatlah besar, meskipun itu bukan keluarga terbaik. Keturunan langsung dari keluarga Xi Zifeng yang cantik dan menawan, berakhir seperti nasib itu kejam. Petik 2. Xi Zifeng ini adalah wanita langka yang tegas dan gigih. Sayangnya, tidak ada yang perlu dikasihani. Setelah perang, banyak orang yang berakhir lebih menderita daripada dia. Xi Zifeng menggigit bibir bawah dan terbang menuju planet yang dipenuhi energi spiritual. Dia menutup matanya, tapi tidak ada air mata. Air matanya telah lama mengering selama 800 tahun terakhir. Pemancarannya perlahan aktif dan cahaya lembut menyebar dari tubuhnya. Jiwa asalnya menciptakan benang perasaan ilahi yang menggerakkan planet budidaya yang telah dievakuasi menuju. Dalam sekejap, kesadaran ilahinya tampak terkait dengan planet budidaya. Wajahnya pucat saat dia mengatupkan giginya dan akal sehatnya tertarik. Planet budidaya ini segera bergemuruh dan putarannya yang lambat terhenti karena tarikan akal ilahi. Namun, saat ia berhenti, kekuatan pantulan yang tak terbayangkan muncul dan menyerang kesadaran ilahi Xi Zifeng tanpa ampun. Xi Zifeng batuk darah. Perasaan ilahi yang telah terpisah dari jiwa aslinya tidak mampu menahan kekuatan pantulan, dan itu mulai merobohkan bagian tengahnya. Wajahnya pucat pasi dan dia mundur ratusan kaki. Jiwa asalnya terbang sekali lagi untuk membentuk benang perasaan ilahi. Benangnya terbang menuju planet dan menariknya sekali lagi. Gemuruh hebat dan planet ini menunjukkan tanda-tanda perubahan lintasan. Namun, kekuatan reboundnya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Saat suara gemuruh, kesadaran ilahi Xi Zifeng runtuh sekali lagi. Keruntuhan ini menyebabkan kesadaran ilahi Xi Zifeng runtuhnya lapis demi lapis, dan jiwa aslinya terlempar kembali ke dalam tubuhnya. Dia batuk darah ketika tubuhnya gemetar, dan dia tampak seperti tidak bisa berdiri. Wajahnya pucat dan matanya menjadi redup. Keluarkan sampah. Sambil ditampilkan dingin, utusan kuil surgawi guntur terbang melewati Xi Zifeng dan menambahkan lengan bajunya. Jiwa mulanya membentuk benang perasaan ilahi dan terhubung dengan planet ini.
Sambil meraung, dia menarik planet ini keluar dari lintasannya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tangan pria parubaya itu terulur seolah-olah sedang memegang planet ini, dan dia meraung, pindahkan planet ini. Hampir 100 pihak semuanya menyerang ke depan dan garis-garis perak terbang keluar, membentuk jaring di sekeliling planet ini. Mereka semua menariknya secara bersamaan untuk menggerakkan planet ini. Hanya seorang lelaki tua yang menghela nafas saat dia melewati Xi Zifeng. Dia mengeluarkan tawaran pil dan segera memberikannya kepada Xi Zifeng. Rekan penggarap Xi Zi, lelaki tua ini juga dibawa keluar dari alam surgawi guntur olehnya saat itu. Lelaki tua itu berbisik sambil berjalan melewati Xi Zifeng. Xi Zifeng diam-diam meminum pil itu dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Botol itu berisi pil berharga yang dapat membantu mempercepat kesembuhannya. Selama 800 tahun terakhir, keluarga dan teman-temannya kurang membantu dibandingkan orang-orang yang diselamatkan oleh Wang Lin di alam surgawi guntur. Jika bukan karena mereka, jalan Xi Zifeng akan menjadi lebih sulit. Untuk apa kamu berdiri di sana? Datang ke sini dan pindahkan planet ini. Sampah adalah sampah, kamu mempunyai wajah yang bagus, tapi kemudian kamu harus menghancurkannya. Jika kamu menyetujui permintaanku, kamu tidak akan berakhir seperti sekarang ini. Pria parubaya dari kuil surgawi guntur mencibir. Orang tua yang telah menerima pil sebelumnya tidak dapat menahan diri lagi, dan dia menjawab, Tuan Utusan, rekan penggarap Xi Zi juga telah bergabung dengan kuil surgawi guntur. Meskipun budidayanya kurang, dia memiliki status yang sama dengan kita. Dia telah mengguncang sejumlah planet dari lintasannya dan masih terluka. Mengapa Anda memaksanya untuk melanjutkan? Biarkan dia pulih sedikit. Mata pria parubaya itu berbinar dan dia menatap pria tua itu. Utusan ini tidak memerlukan Anda untuk menunjukkan hal-hal yang saya lakukan. Orang tua itu baru berada di tahap awal Nirvana Skrier, jadi dia merasakan tekanan besar dari pria parubaya yang sedang memperhatikan. Namun, lelaki tua itu mengatupkan giginya dan mencibir. Anda juga tahu bahwa rekan penggarap Xi Zi mencintainya. Saat dia ada, apakah kamu berani menjadi seperti ini? Setelah lelaki tua itu berbicara, lelaki parubaya itu memancarkan ketajaman dan pikirannya bergetar. Dia secara alami tahu siapa orang itu. Dia masih ingat semua yang terjadi selama kompetisi. Saat itu, orang itu hanya berada di Korporeal Yang, tapi dia masih merupakan eksistensi yang dia hormati. Dia tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat di hadapan orang itu. Orang itu bangkit selama perang dengan aliansi. Orang itu telah menjadi terkenal di Alhaven dan aliansi, dan pria parubaya itu harus mengakui bahwa dia hanyalah seekor semut di hadapan orang itu. Dia sudah lama pergi, dia bahkan mungkin sudah mati. Sebelum pria parubaya itu selesai berbicara, pria tua itu menyela dia dengan cibiran. Bagaimana jika dia kembali? Kalimat ini menyebabkan pria parubaya itu merenung dalam diam. Setelah sekian lama, dia menyalakannya dengan dingin dan memutar tangannya. Dia berteriak, kamu benar-benar punya banyak kata. Kamu dan Xi Zifeng, pindahkan planet itu. Lelaki tua itu memandang lelaki parubaya itu dan tidak lagi berbicara. Dia bergabung dengan para penggarap yang menggerakkan planet ini. Xi Zifeng masih berpikir dalam diam. Dia berhenti menyembuhkan dan bergerak maju. Dia mengatupkan giginya dan membelah seutas. Benang jiwa aslinya menjadi benang perak untuk dilekatkan pada planet ini. Dia perlahan bergerak bersama kepadatan, menarik planet ini. Pria parubaya berada di depan dan ekspresinya suram. Dia agak risih mendengar kata-kata lelaki tua itu. Bagaimana jika dia kembali? Kata-kata ini masih terngiang di telinga. Sederet hampir 100 orang perlahan-lahan terbang ke depan, menarik planet ini bersama mereka. Mereka perlahan-lahan melangkah semakin jauh. Namun, tak lama kemudian, sosok berkulit putih muncul di hadapan mereka. Dia memiliki rambut putih yang berkibar saat dia perlahan bergerak maju. Meski terlihat lambat, setiap langkah yang diambilnya melintasi jarak yang tak terukur. Hanya dalam beberapa langkah, sosok putih itu mendekat, dan aura yang hampir menyesakkan menyebar. Sesaat kemudian, tekanan ini menghilang dan sosok putih menghilang di depan mata semua orang. Semua ini terjadi dalam sekejap, itu sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Mereka merasa itu hanyalah ilusi belaka. Semua orang gemetar dan teror memenuhi mata mereka. Pria parubaya di depan tiba-tiba terkejut dan sangat terkejut.
Namun, sebelum mereka terbangun dari keterkejutannya, mereka mendengar seruan lembut yang menggema di angkasa. Suara ini masuk ke telinga semua orang dan menggetarkan pikiran mereka. Ekspresi mereka berubah dan mereka segera mundur. Xi Zifeng gemetar. Meskipun suaranya lembut, itu cukup untuk membuat pingsan. Pikirannya bergetar hebat. Dia tanpa sadar ingin melihat ke atas, tapi dia menahan diri dan malah semakin memerintahkan kepalanya. Dia mundur untuk bersembunyi di dalam kerumunan petani. Emosi yang tidak bisa dijelaskan memenuhi tubuhnya, dan dia tidak ingin terlihat. Saat seruan lembut bermunculan, sosok putih yang menghilang muncul kembali di hadapan mereka dan mewujudkannya mengarah ke arah mereka. Di bawah memunculkan ini, tidak ada yang bisa melihat dengan jelas gambar ini. Seolah-olah sosok ini adalah matahari yang bersinar, sehingga tidak ada yang berani melihatnya. Pria parubaya di depan gemetar. Di bawah cahaya itu, seolah-olah segala sesuatu di dalam dirinya telah berhenti. Bahkan jiwa yang muncul ditekan di dalam tubuhnya dan dia tidak berani bergerak sedikit pun. Seolah-olah ini telah menjadi padat dan menahan leher serta jiwa aslinya. Rasanya orang ini hanya membutuhkan satu pemikiran agar tubuh ini meledak dan jiwanya akan terhapus. Ini adalah eksistensi yang di luar pemahaman mereka. Senior, pria parubaya itu memiliki tingkat kompresi tertinggi dan juga paling dekat dengan sosok berbaju putih. Tubuhnya menjadi lembut dan tiba-tiba dia berlutut. Suaranya bergetar seolah ingin mengatakan sesuatu. Sosok kulit putih ini adalah Wang Lin. Wang Lin awalnya tidak peduli dengan kelompok tetangganya, tetapi ketika dia lewat, dia merasakan seseorang. Seorang wanita yang pernah merasakan cinta padanya. Namun, jika wanita itu sama seperti sebelumnya, dia tidak akan membayar, tidak peduli, tapi saat dia melihatnya sekarang, dia merasakan sakit di hatinya. Para penggarap di hadapannya menghilang dari tempatnya, hanya menyisakan satu sosok yang bersembunyi dengan kepala menunduk. Seorang wanita gemetar dengan wajah pucat. Meskipun menunduk, dia bisa dengan jelas melihat bekas luka mengerikan di wajahnya. Wang Lin diam-diam merenung. Xi Zifeng menggigit bibir bawahnya. Dalam 800 tahun ini, dia mengira udara di matanya telah mengering dan tidak dapat mengalir lagi. Namun, hari ini, saat ini, dua aliran air mata mengalir di pipinya. Namun, mereka tidak berjalan lurus tetapi memasuki bekas luka seperti selokan di wajahnya dan mengubah arah. Dia ingin bersembunyi, dia tidak ingin orang ini melihatnya. Itu adalah emosi yang sangat rumit, dan dia sangat berbeda dari masa lalunya. Dia lebih memilih mati sendirian karena usia tua daripada terlihat dalam keadaan yang menyedihkan. Dia tidak ingin dia melihat wajah jeleknya. Air mata terus mengalir saat dia semakin memerintahkan kepalanya dan tanpa sadar semakin mundur. Bersembunyi di antara orang-orang, bersembunyi di ujung dunia, bersembunyi di suatu tempat di mana tak seorang pun bisa melihatnya, di mana dia diam-diam menyentuh kenangannya sendiri, diam-diam menghapus air mata yang telah dia lupakan. Wang Lin memandang wanita parubaya yang sedang mundur dan dengan lembut berkata, "Xi Zifeng, saya Wang Lin." Dia lupa tahun, bulan, dan hari berapa saat wajah cerah itu tersenyum dan menatap dari samping kebersamaan. Wajah yang perlahan menjadi tua dan terluka sedang memperhatikan. Saat dia menyebut namanya, hampir 100 petani terguncang. Pria parubaya di depan kehilangan semua bekas darah di wajahnya dan jantungnya seolah berhenti berdetak. Bahkan jiwa aslinya sepertinya runtuh, dan dia kehilangan akal sehatnya mendengar nama itu. Wang Lin. Sebuah nama yang pernah menggemparkan Al-Heaven. Saya bukan Xi Zifeng. Senior telah melakukan kesalahan, wanita yang mundur itu berkata dengan suara gemetar seolah dia tidak punya tempat untuk melarikan diri. Emosi yang tidak diketahui muncul. Ingatan Wang Lin tentang Xi Zifeng tidak kuat, tapi dia tidak melupakannya. Sama seperti jika ada seseorang yang Anda sukai dalam hidup Anda, akan ada orang lain yang menyukai Anda. Dia bisa saja dengan sopan menolak dan membiarkan wanita seperti ini pergi, tapi dia pasti tidak akan melupakannya. Wang Lin bisa dengan jelas melihat luka Xi Zifeng. Jiwa asalnya telah dirusak berkali-kali sehingga sangat sulit untuk disembuhkan. Dan jelas sekali bahwa jiwa mulai mendapat pukulan baru-baru ini. Bagaimana dia terluka? Tatapan Wang Lin menyapu 100 petani dan akhirnya bersinggungan dengan seorang lelaki tua. Dia merasa lelaki tua ini agak familiar.
Dia samar-samar mengingat lelaki tua ini sebagai salah satu orang yang dia bawa keluar dari alam surgawi guntur. Orang tua itu menjadi bersemangat ketika Wang Lin memandangnya. Sekelompok orang yang diselamatkan Wang Lin masih bersyukur sampai sekarang. Dengan meningkatnya popularitas Wang Lin ratusan tahun yang lalu, rasa hormat mereka terhadap Wang Lin menjadi semakin kuat. Dermawan, suara lelaki tua itu bergetar dan dia menggenggam tangannya ke arah Wang Lin. Pria parubaya di depannya cemas dan matanya dipenuhi keputusasaan. Pada saat yang sama, dia secara tidak sadar menoleh ke arah lelaki tua itu dan memohon dengan matanya. Namun, permohonan ini gagal ketika lelaki tua itu berbicara. Seolah-olah dia mendengar dunia runtuh di sekelilingnya. Itu dia. Jika bukan karena dia memaksa rekan penggarap Shizi, jiwa aslinya tidak akan terluka parah. Lelaki tua itu menunjuk ke arah lelaki parubaya yang sedang berlutut di depan. Pria parubaya itu berhasil menemukan keberanian di bawah rasa ketakutannya yang luar biasa dan segera bangkit. Dia mundur sambil terlihat cemas dan berteriak, "Zhou Chongyun, kamu memfitnahku. Sebagai utusan kuil surgawi guntur, saya berhak meminta Anda masing-masing untuk memindahkan planet ini, dan Anda masing-masing harus mematuhi perintah saya. Anda berani menghina saya seperti ini. Apa niatmu, senior? Jangan dengarkan fitnah orangnya. Junior melakukan segalanya untuk membantu Alhaven mempersiapkan pertempuran. Saya tidak memaksa rekan penggarap Shizi sama sekali. Junior bahkan mengenal rekan penggarap Shizi, jadi bagaimana saya bisa?" Pria parubaya itu dengan cepat mundur hingga dia mundur lebih dari 1000 kaki. Wang Lin menatap pria parubaya yang sedang mundur dengan mengulangi dingin yang sama seperti saat dia melihat kehancuran planet Donglin. Wang Lin telah melalui banyak hal, jadi dia segera menemukan kebenaran dari persembunyian sederhana. Untuk menindas wanita lemah, kamu pantas mati. Semakin Xi Zifeng memerintahkan perintahnya dan mundur, semakin besar pengaruhnya terhadap Wang Lin. Banyak hal bisa terjadi dalam waktu 800 tahun. Masa lalu seperti mimpi dan masa kini kabur. Apa yang dibawa Wang Lin adalah kesedihan dari wajah-wajah familiar yang menghilang seiring berjalannya waktu. Wang Lin menatap pria parubaya yang mundur dengan penuh ketakutan. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin dan dia mengangkat tangan mencurigakan. "Kamu tidak bisa membunuhku. Saya seorang utusan dari kuil surgawi guntur. Saya berada di bawah perintah kuil surgawi guntur untuk mempersiapkan pertempuran dan mendapat perintah dari kuil surgawi guntur. Jika kamu membunuhku sekarang, kamu akan menjadi musuh kuil surgawi guntur dan menghalangi persiapan perang Alhaven. Anda tidak hanya akan menjadi musuh Alhaven, tetapi Anda juga akan menjadi musuh sistem bintang 4. Tingkatnya saya tidak tinggi, tetapi saya masih memiliki kekuatan untuk melawan alam luar. Aku ingin bertarung di alam luar. Aku ingin memberikan kekuatan penuhku untuk bertarung demi alam batin, kamu tidak bisa membunuhku. Biarpun kamu ingin membunuhku, kamu harus memberiku kesempatan untuk melawan alam luar dan membiarkanku mati di medan perang." Pria parubaya itu mundur dan melontarkan semua alasan yang dipikirkan olehnya. Ketika dia masih muda, dia pandai berkata-kata dan tajam. Saat ini, menghadapi kematian, keahliannya terlihat sepenuhnya. "Saya tidak akan menyesal jika saya mati di medan perang. Saya tidak ingin mati di Alhaven sebelum saya dapat membakar hidup saya. Aku salah, tapi kejahatan itu tidak bisa dihukum mati. Jika kamu harus membunuhku, beri aku 100 tahun hidup agar aku bisa bertarung demi alam batin." Jika itu adalah seorang amatir biasa, mereka akan tergerak oleh kata-kata ini dan bahkan mungkin melepaskannya. Kata-kata ini sangat menakjubkan dan mengandung keinginan untuk mati demi alam batin. Faktanya, pria parubaya itu telah menggunakan lidahnya yang tajam untuk mendapatkan manfaat besar dalam hidupnya. Bahkan identitasnya sebagai utusan kuil surgawi guntur diperoleh dari lidahnya. Namun, kali ini dia menghadapi Wang Lin. Dengan semua skema dan orang licik yang menghadap Wang Lin, dia bisa melihat sekilas bahwa semua yang dikatakan orang ini bohong. Wang Lin mengangkat tangannya dan dengan lembut membiarkannya jatuh. Pria parubaya yang mundur itu mengeluarkan tidur nyenyak saat suara letupan menggema dari seluruh tubuhnya. Kabut darah keluar dari setiap bagian tubuh dan tak lama kemudian dia berlumuran darah. Pelacur ini telah diintimidasi oleh banyak orang selama ratusan tahun ini. Kenapa kamu hanya membunuhku? Jika kamu benar-benar memiliki keterampilan maka bunuh mereka semua.
Raungan terakhirnya bergema saat tubuh pria parubaya itu meledak dan jiwanya terhapus dari dunia ini. Membunuh seorang penggarap Nirvana Skrier seperti membunuh seekor semut. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi, bahkan lelaki tua sebelumnya pun gemetar. Jantung mereka berdebar kencang. Meskipun mereka tahu Wang Lin kuat, melihat seorang penggarap Nirvana Skrier mati dengan tangan lambaian tanpa ada peluang untuk melawan masih mengejutkan mereka. Tatapan dingin Wang Lin menyapu para penggarap ini. Dengan satu langkah, dia masuk ke dalam kelompok kepemilikan dan dia menghilang bersama Si Zifeng beberapa saat kemudian. Cahaya lembut terbang dari awal dan berubah menjadi pil yang tergeletak di hadapan lelaki tua itu. Ambil pil ini dan lakukan budidaya pintu tertutup. Pahami jiwa binatang di dalam dan tingkat terdalam Anda dapat meningkat. Pil tersebut mengeluarkan energi asal yang kuat. Baunya saja sudah membuat pikirannya rileks, dan rasanya seperti dia telah bertahan selama beberapa bulan. Di dalam Alheaven, di planet yang setengah terbengkalai, salju turun dari langit, menutupi bumi dengan lapisan putih. Di bagian utara planet ini, terdapat sebuah gunung yang tertutup salju. Si Zifeng berdiri di puncak gunung. Wajahnya pucat dan dia menghentikan air matanya dengan paksa saat dia merenung dalam diam. Di hadapannya, Wang Lin menyaksikan dengan ekspresi yang rumit. Dia menghela napas dan mengubah posisi tangannya. Sebuah kekuatan lembut memasuki tubuhnya dan masuk ke dalam jiwa aslinya. Dalam sekejap, lukanya pulih. Tubuh Si Zifeng bergetar dan dia semakin menundukkan kepalanya. Energi asal di dalam tubuhnya tidak hilang setelah memunculkan jiwa asalnya tetapi dibebankan ke wajahnya. Suara resonansi bergema dan bekas luka di wajah Si Zifeng, yang tidak dapat disembuhkan oleh petani biasa, retak sedikit demi sedikit sebelum tertiup angin. Saat pecahannya jatuh, wajah cantik Si Zifeng muncul. Selain tanda waktu, hampir tidak ada perbedaan dari sebelumnya. Wanita cantik dari masa lalu itu masih perawan, namun isyarat waktu membuatnya tampak seperti seorang nyonya. Si Zifeng mengangkat tangan dan menyentuh wajah mulusnya. Air mata mengalir lagi. 800 tahun yang lalu, dia secara pribadi telah menghancurkan wajahnya. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa orang dari 800 tahun yang lalu itu akan memulihkan wajahnya. Wang Lin melihat serpihan salju yang jatuhan dan membiarkannya mendarat di tubuhnya. Dia perlahan berkata, saya hanya menerima doa murid dalam hidup saya. Yang satu bernama Xie Qing dan yang lainnya bernama 13. Apakah kamu ingin menjadi murid ketigaku? Tubuh Si Zifeng bergetar. Sementara dia memikirkan, air mata semakin mengalir. Wang Lin tidak berbicara lagi dan menunggu penjelasannya. Dia bukan orang yang kejam, tapi dia tidak bisa menerima semuanya. Dia bisa menahan diri untuk tidak menyukai seseorang, tapi ada sesuatu yang tidak bisa dia hentikan. Dia tidak bisa menghentikan wanita ini untuk menyukai 800 tahun yang lalu, dia juga tidak bisa menghentikan perasaannya yang masih ada setelah 800 tahun. Dibandingkan dengan cara dia membalas Li Qianmei, Wang Lin tidak bisa mengucapkan kata-kata tidak berperasaan seperti itu kepada Si Zifeng yang lemah. Di dunia ini, masih banyak hubungan lain antara pria dan wanita. Waktu berlalu dan lebih banyak salju turun di hadapan mereka. Si Zifeng mengungkapkan senyuman lembut dan untuk pertama kali mengangkat kepalanya. Dia melihat sosok yang berdiri di balik tirai salju. Seolah-olah dia ingin mengukir sosok pria itu di dalam hatinya, dan perlahan-lahan tumpang tindih dengan sosok sebelumnya. Dia dengan lembut berlutut di tanah. Berlutut ini memutuskan perasaan dari 800 tahun yang lalu. Berlutut ini menyelesaikan siklus karma. Berlutut ini, meski pahit, juga membuat Si Zifeng lega. Dia berlutut di atas salju dan berbisik, murid menyapa guru. 2 tetes air mata terakhir mengalir di pipi mulusnya dan mendarat di salju. Lapisan salju tertembus air mata, membentuk 2 lubang yang dalam. Namun, lubang-lubang ini dengan cepat menutupi salju. Wang Lin dengan lembut berkata, ikutlah denganku. Si Zifeng bangkit dan berbisik, rumah murid ada di seluruh langit. Wang Lin diam-diam merenung. Setelah beberapa lama, dia menemukan titik di tangannya. Gelombang energi asal yang kuat masuki tubuh Si Zifeng. Sambil membantu jiwa asalnya, dia memasukkan sebanyak mungkin pemahaman yang bisa dia tangani ke dalam tubuhnya. Si Zifeng segera menerobos tahap korporeal yang dan mencapai Nirvana Skrier. Namun, ini belum berakhir. Itu berlanjut hingga Su Zifeng mencapai tahap pembersih Nirwana.
Kemudian energi asal berubah menjadi 3 segel yang menekan budidayanya. Ini untuk memungkinkan dia memahami dan mencernanya secara perlahan. Bahkan dengan tingkat pukulan Wang Lin, sulit untuk mewariskan pukulan. Bersambung.